Bab 1526, Berita tentang Sun Qiang. Geji-geji. Saat pokok anggur secara bertahap membuka jalan ke seluruh tubuh Zhao Ya, wataknya juga mengalami perubahan transformatif. Itu telah tumbuh lebih halus dan transendental, seolah-olah peri halus. Sungguh teknik rekonstruksi meridian yang luar biasa. Zhang Xuan telah melihat teknik rekonstruksi meridian yang telah dirancang oleh Yang Xi juga, dan sementara keduanya akan membuat pasien sangat kesakitan. Teknik rekonstruksi meridian Yang Xi lebih rendah dalam arti bahwa pasien harus beristirahat cukup lama sebelum mereka akhirnya akan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Di sisi lain, teknik rekonstruksi meridian ini sebenarnya mampu mendorong perubahan transformatif pada disposisi pasien bahkan selama proses rekonstruksi. Dengan ini, jelas teknik rekonstruksi meridian mana yang lebih maju. Namun, tingkat di mana meridian sedang direkonstruksi agak lambat. Sepertinya itu akan memakan waktu sekitar 1 hari atau lebih, kata Zhang Xuan. Itu benar-benar agak terlalu lambat. Sejak dia mulai berkultivasi, jarang ada waktu di mana dia membutuhkan lebih dari 2 jam untuk kultivasinya. Namun, rekonstruksi meridian sebenarnya memakan waktu 1 hari penuh. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Tapi tidak peduli apa, Zhao Ya adalah murid langsungnya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia masih harus maju perlahan untuk memastikan keselamatannya. Lambat, mendengar gumaman Zhang Xuan, alis Yang Xi berkedut liar. Saat itu, hanya untuk memperbaiki 1 meridian, aku menghabiskan 3 tahun penuh. Di sisi lain, Anda hanya menggunakan 1 hari untuk merekonstruksi seluruh jaringan meridian, namun, Anda menyebut ini lambat. Sepertinya seniornya benar-benar tidak menyadari kesulitan dalam rekonstruksi meridian. Bahkan dengan kekuatannya, dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk memperbaiki 1 meridian, namun, seniornya sebenarnya tidak puas dengan mengambil 1 hari pun. 3 tahun, Zhang Xuan dibuat terdiam. Jika dia harus mengambil 3 tahun hanya untuk memperbaiki 1 meridian, dia akan segera memilih untuk menentangnya. Dia hanya akan menemukan cara lain untuk memulihkan kekuatan Zhao Ya. Segera, setengah hari berlalu. Dengan pikirannya yang bekerja di bawah intensitas tinggi untuk memastikan tingkat presisi tertinggi dalam proses rekonstruksi, tidak butuh waktu lama untuk kelelahan pada Zhang Xuan. Untungnya, Zhao Ya membuat kemajuan besar. Karena semakin banyak meridiannya yang disembuhkan, auranya secara bertahap tumbuh semakin kuat. Pada saat yang sama, watak dan penampilannya juga mengalami perubahan besar. Jika dia hanya kuncup yang belum mekar sepenuhnya di masa lalu, pada saat itu, kelopaknya mulai terbuka menjadi mekar penuh. Memperhatikan perubahan dengan muridnya, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sepertinya tubuh yin murninya akan sepenuhnya terbangun setelah meridiannya pulih. Dia merasa sedikit tertekan tentang bagaimana dia bisa membangunkan konstitusi uniknya setelah merekonstruksi pembuluh darahnya, tetapi dari kelihatannya, itu bukan masalah yang harus dia khawatirkan lagi. Hanya dengan menggunakan sulur dongsu labu sebagai meridiannya tampaknya cukup untuk lebih membangunkan tubuh yin murninya. Bahkan jika tubuh yin murninya tidak sepenuhnya terbangun pada akhir proses rekonstruksi, itu tidak akan terlalu jauh dari itu lagi. Dengan langkah maju ini, dia tidak perlu lagi menggunakan energi yang dari pria untuk sepenuhnya membangunkan tubuh yin murninya. Benar-benar luar biasa, melihat apa yang terjadi dari belakang, mata Yang Xi berbinar gelisah. Dengan mata kebijaksanaannya, tak perlu dikatakan lagi bahwa dia dapat mengatakan bahwa teknik rekonstruksi meridian yang digunakan Zhang Xuan jauh lebih maju daripada miliknya. Bahkan ketika melihatnya dengan matanya sendiri, masih ada banyak aspek yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Dia harus merenungkannya secara mendalam dan menelusuri beberapa materi sebelum dia bisa memahaminya. Untuk seseorang yang baru saja belajar tentang rekonstruksi meridian untuk dapat menemukan sesuatu yang cerdik seperti ini. Tiba-tiba, Yang Xi ditarik keluar dari pikirannya dan mengeluarkan token giok. Menurunkan pandangannya untuk menelusuri isinya, kerutan yang dalam perlahan terukir di dahinya. Apa yang salah? Melihat perubahan ekspresi Yang Xi, Zhang Xuan melirik ke arahnya sambil melanjutkan proses rekonstruksi. Selama dia tidak secara tiba-tiba menghentikan proses rekonstruksi meridian, dia masih bisa melihat sekelilingnya dan berbicara tanpa membawa efek buruk pada Zhao Ya. Senior, ini tentang kepala pelayanmu, jawab Yang Xi dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Pelayanku, apakah Anda mengacu pada Sun Qiang? Apa yang terjadi padanya? Zhang Xuan mengerutkan kening. Karena dia terlalu terburu-buru untuk meninggalkan Sanctum of Sages, dia tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Sun Qiang. Namun, selama yang terakhir tidak meninggalkan Sanctum of Sages, dia seharusnya masih aman. Yang Xi ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan apa yang tertulis di token giok. Sementara aku berjalan ke arahmu, aku menginstruksikan seseorang untuk membawanya ke markas pavilion guru-guru, sepertinya Zanzi dan para tetua lainnya dari Sanctum of Sages memberinya niat buruk, jadi aku tidak berpikir bahwa akan aman meninggalkannya di sana. Namun,
Saya baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa dia terlalu tertekan setelah mengetahui kebenaran, sehingga dia membuat kesalahan dalam kultivasinya. Saat ini, dia sudah diambang kematian. Itu tidak mungkin. Mata Zhang Xuan menyipit mengancam. Teknik kultivasi yang dia praktikkan berasal dari saya, dan belum lagi, dia selalu menjadi individu yang malas. Bagaimana mungkin ada masalah dalam kultivasinya? Petik 2. Kultivasi Sun Qiang berasal dari dia. Bahkan jika itu belum mencapai tingkat jalan surga, itu jauh lebih unggul daripada teknik kultivasi lainnya di benua guru-guru, yang memiliki sangat sedikit kekurangan. Selama dia mengolahnya dengan benar, tidak mungkin kultivasinya mengamuk. Bagaimana bisa sesuatu terjadi hanya karena dia kesal? Dugaan saya adalah seseorang mencoba mengungkap rahasia teknik kultivasi Anda dari kepala pelayan Anda, jadi mereka dengan sengaja memberinya panduan yang salah untuk menguji beberapa hal, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam kultivasinya, yang Si menjelaskan dengan wajah memerah. Dia sangat menyadari sifat kelompok di paviliun guru-guru. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang itu melakukan ini karena kedengkian, sebaliknya, mereka mungkin hanya ingin tahu tentang teknik kultivasinya. Lagi pula, tidak terpikirkan bagi seorang kepala pelayan dengan bakat yang benar-benar biasa untuk maju melalui jajaran kultivasi begitu cepat. Tidak heran mereka akan penasaran dengan teknik kultivasinya. Selain itu, Sun Qiang sudah dalam keadaan putus asa sebelumnya karena wahyu. Tidak heran dia akan dengan mudah terombang-ambing oleh guru-guru master di markas paviliun guru-guru. Meski begitu, terlepas dari kondisi Sun Qiang, masih kecil kemungkinan hidupnya akan berada dalam bahaya. Saat dia menjadi tahanan, guru utama di markas setidaknya cukup berprinsip untuk tidak menganggap enteng nyawa seseorang. Tentu saja, tetap tidak bisa meninggalkan Sun Qiang begitu saja. Seharusnya begitu, mendengar analisis Yang Si, Zhang Xuan mengangguk. Naluri pertamanya adalah bergegas untuk menyelamatkan Sun Qiang, tetapi tangannya penuh dengan Zhao Ya saat ini. Karena itu, dia hanya bisa menahan keinginannya, menoleh ke Yang Si, dan meminta, "Junior, kamu juga sadar bahwa tanganku penuh dan belum bisa meninggalkan area ini. Jadi, saya harus meminta Anda untuk membantu saya menyelamatkan Sun Qiang dan membawanya ke saya. Dia telah mengikutiku sejak kita berada di kerajaan Tianxuan, dan aku tidak tahan melihat bahaya apapun yang menimpanya." Selama Yang Si membelanya, dengan pengaruh dan prestisenya, guru-guru utama lainnya tidak akan berani melakukan apapun pada Sun Qiang. Itu sederhana, karena sayalah yang membawa kepala pelayan Anda ke markas, Anda dapat mengandalkan saya untuk memastikan keselamatannya. Yang Si mengangguk. Namun, Anda saat ini berada di tengah-tengah proses rekonstruksi meridian, dan Anda tidak dapat diganggu oleh siapapun pada saat ini. Jika sesuatu terjadi saat aku pergi, rekonstruksi meridian adalah proses yang sangat rumit, jadi Zhang Xuan tidak dapat diganggu selama periode waktu ini. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia pergi saat itu juga dan beberapa kecelakaan terjadi sebagai akibatnya. Tidak apa-apa, saya masih agak percaya diri dengan kemampuan saya untuk menyamar. Bantu saya memberitahu pemimpin serikat dari Persekutuan Pandai Besi, dan saya percaya bahwa tidak ada yang berani menyebabkan masalah di sini. Jadi, seharusnya tidak ada masalah di pihakku. Di sisi lain, masalah Sun Qiang tidak bisa ditunda. Zhang Xuan berkata, meskipun ada paviliun guru-guru di aliansi kekaisaran, mengingat kemampuan penyamarannya, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menemukannya. Selain itu, selama Yang Si mengeluarkan perintah kepada pemimpin serikat dari Persekutuan Pandai Besi sebagai Pandai Besi Bintang 9, pemimpin serikat harus dapat menjauhkan tamu tak diundang darinya. Lagi pula, bahkan paviliun guru-guru tidak akan berani menerobos masuk ke Persekutuan Pandai Besi dengan sembarangan. Selanjutnya, dia akan selesai dengan merekonstruksi meridian Zhao Ya dalam 4 jam atau lebih, dan mereka akan dapat pergi setelahnya. Tentunya, tidak ada hal buruk yang akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Yang Si merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu menyegel area ini dulu. Saya akan menggunakan formasi teleportasi dari Glacier Plain Court, jadi saya seharusnya bisa segera kembali. Masalah dengan Sun Qiang memang lebih mendesak. Dengan jentikan tangannya, dia menyegel area itu sepenuhnya sebelum dengan cepat menuju ke arah Glacier Plain Court. Bab 1527, Zhang Xuan, keluar dan terima kematianmu. Sesaat setelah Yang Si meninggalkan Persekutuan Pandai Besi, dia tiba-tiba melebarkan matanya saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Bagaimana saya bisa lupa tentang masalah pedang Sein Xing dan pedang Sein Meng? Sword Sein Meng selalu menganggap seniornya sebagai putranya, dan itu juga salah satu hal yang ingin diverifikasi oleh Yang Si. Namun, pengungkapan bahwa pihak lain adalah guru-guru surgawi telah membuatnya sangat terkejut, dan setelah itu, dia terlalu tenggelam dalam kecerdikan di balik teknik rekonstruksi meridian pihak lain. Akibatnya, hal itu benar-benar terlepas dari pikirannya. Jika itu orang lain, mengingat matanya yang tajam,
dia pasti bisa mengetahuinya dengan sekali pandang. Namun, kedalaman jiwa seniornya jauh lebih tinggi darinya, dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah tubuh fisiknya secara bebas. Sulit baginya untuk membedakan penampilan asli seniornya, apalagi menentukan asal kelahirannya. Yang Si menggelengkan kepalanya sambil terus maju. Lupakan, Sword Saint Sing dan Sword Saint Meng seharusnya berada di Glacier Plain Court saat ini. Saya hanya perlu memberitahu mereka secara diam-diam tentang masalah ini dan meminta mereka untuk memeriksanya. Mempertimbangkan ikatan darah mereka, seharusnya lebih mudah bagi mereka untuk mengenalinya. Meskipun dia tahu beberapa hal seputar keajaiban muda itu, akan lebih baik jika orang tuanya sendiri memverifikasi identitasnya. Karena itu masalahnya, dia hanya akan menyerahkan masalah ini kepada mereka. Bagaimanapun, mereka tidak terlalu jauh. Tak lama setelah Yang Si pergi, Zhang Xuan menghela nafas lega. Sejujurnya, cukup menegangkan baginya untuk berdiri di depan pria yang telah dia tiru begitu lama. Beruntung pihak lain tidak membencinya dan menghormati identitasnya sebagai guru-guru surgawi. Kalau tidak, masalah ini mungkin tidak akan bisa diselesaikan dengan damai. Melihat sekelilingnya akhirnya tenang, Zhang Xuan menghela napas dalam-dalam saat sinar muncul di matanya. Baiklah, aku harus sampai ke Real Deal sekarang. Jaringan meridian baru yang akan dia rekonstruksi di dalam Zaoya terlalu mengejutkan, jadi dia tidak berani memamerkannya di depan Yang Si. Selain itu, dia tidak terlalu yakin bagaimana hasilnya. Karena itu, dia hanya fokus pada membangun fondasi dan merekonstruksi bagian-bagian yang masih memiliki kemiripan dengan jaringan meridian manusia, menghindari bagian-bagian di mana jaringan meridian telah berubah sejauh yang dia bisa. Tapi sekarang Yang Si akhirnya pergi, dia tidak perlu menahan diri. Zaoya, mulai saat ini dan seterusnya, aku akan membuka meridian baru di area di mana kamu tidak memiliki meridian sebelumnya, jadi rasa sakit yang akan kamu tempati akan 10 kali lebih menyiksa daripada sebelumnya. Anda harus mempertahankan kesadaran Anda tidak peduli apa yang terjadi, mengerti? Petik 2. Mengetahui bahwa prosesnya akan tak tertahankan bagi Zaoya, Zhang Xuan memperingatkannya dengan muram untuk mengizinkannya mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang akan datang. Jaringan meridian baru akan sangat berbeda dari 8 meridian mistik yang ada di dalam tubuh manusia, jadi tidak ada pilihan selain baginya untuk dengan paksa menempa jalan ke depan melalui medan yang tidak beraspal. Rasa sakit yang dihasilkan dari itu akan sama seperti memiliki senjata yang ditusukkan ke tubuh seseorang dan dipelintir, dan bagian terburuknya adalah senjata itu akan beringsut maju sedikit demi sedikit. Ini adalah rasa sakit yang bahkan para kultivator terberat pun akan sulit untuk bertahan. Namun, ini adalah proses yang diperlukan untuk merekonstruksi meridiannya, dan bahkan dengan Zenki jalur surga, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk meringankan rasa sakitnya. Dia hanya bisa berdoa agar dia bisa menggertakkan giginya dan bertahan sampai akhir. Guru, saya mengerti. Yakinlah, aku pasti akan berhasil. Zaoya menjawab dengan tegas. Saat pohon anggur perlahan-lahan terbuka ke seluruh tubuhnya, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya, dan harapan untuk pemulihan mulai mekar di dalam dirinya. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa selama dia bisa melewati cobaan ini, dia akan bisa mendorong terobosan secara langsung. Dengan kekuatan barunya, dia mungkin bisa membantu gurunya keluar dari kesulitan saat ini. Jadi, tidak peduli apa, dia harus bertahan. Itu bukan hanya untuknya tetapi juga untuk gurunya. Baik, mendengar tekad dalam suara Zaoya, Zhang Xuan diyakinkan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya ke depan. Banyak gelombang Zenki dengan cepat melesat keluar dalam bentuk benang tipis, dan mereka melilit Zaoya seolah-olah membuat kepompong. Mereka berfungsi untuk melindungi titik akupuntur dan organ vital di dalam tubuh Zaoya. Setelah itu selesai, dia terus mendorong sulur tipis ke depan, mempercepat kecepatannya saat membuka jalan melalui tubuh Zaoya. Jaringan meridian baru yang dikompilasi melalui Library of Heaven's Path cukup sempurna, tetapi pada akhirnya, dia masih belum mengujinya. Dengan demikian, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada tubuh Zaoya sebagai akibat dari jaringan meridian baru. Karena itu, dia telah mengambil setiap tindakan perlindungan yang mungkin dilakukan agar aman. Dengan menggunakan Zenki-nya untuk menyegel titik akupuntur dan organ vital Zaoya, saat terjadi kesalahan, dia bisa menggunakan Zenki-nya untuk menangkal kerusakan dan menyembuhkan organ vitalnya pada saat yang sama, sehingga membuka kemungkinan untuk penyelamatan darurat. Kalau tidak, jika dia bergerak hanya setelah sesuatu terjadi, itu sudah terlambat. Saat pohon anggur mulai berjalan menuju daerah yang tidak beraspal, Zhang Xuan meningkatkan perhatiannya untuk mengawasi lebih dekat pada berbagai hal. Guru, wanita muda itu mengerang. Tubuhnya menggigil hebat karena rasa sakit yang menyiksa di sekujur tubuhnya. Itu pada skala yang jauh melampaui apa yang dia rasakan sebelumnya. Bahkan kematian tidak membuatnya ketakutan seperti ini.
Jika bukan karena tekadnya yang kuat mendorongnya, dia mungkin sudah pingsan. Gertakkan gigimu dan tunggu. Meridian di sini akan berguna untuk kultivasi Anda di masa depan. Zhang Xuan berteriak. Aku akan bertahan. Zhao Ya mengangguk lemah. Baik, mendengar bahwa Zhao Ya masih bisa menanggapinya, Zhang Xuan menghela nafas lega sambil terus mendorong pohon anggur itu ke depan. Panjang, saat pokok anggur akhirnya menembus kemacetan, aura yang memancar dari tubuh Zhao Ya tiba-tiba berubah menjadi bentuk asing. Itu diwarnai dengan ketajaman dan keganasan, mengingatkan pada aura gladiator yang menyerang musuhnya. Aura ini menembus tepat ke dalam jiwa Zhang Xuan, mengguncangnya pada intinya. Ini adalah aura iblis dunia lain. Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Aura ini terlalu akrab baginya, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh iblis dunia lain. Dia bisa menirunya menggunakan Zenki jalur surga, tetapi bahkan peniruannya tidak dapat mencapai tingkat kemurnian ini. Seolah-olah Zhao Ya tiba-tiba berubah menjadi kaisar iblis dunia lain, memiliki garis keturunan yang bahkan lebih kuat dari Vicious. Mungkinkah karena keterlibatan jaringan meridian iblis dunia lain dalam jaringan meridian yang dikompilasi? Wajah Zhang Xuan berubah pucat. Jaringan meridian baru yang dia buka untuk Zhao Ya disusun dari buku-buku yang merinci tidak hanya jaringan meridian manusia tetapi juga dari binatang suci dan setan dunia lain juga. Area yang dibuka oleh pohon anggur tidak ada di jaringan meridian manusia, tetapi ada di jaringan meridian setan dunia lain. Zhang Xuan berpikir bahwa kesamaan dalam jaringan meridian seharusnya tidak berarti apa-apa, tetapi bertentangan dengan harapannya, itu sebenarnya menyebabkan lengkungan auranya. Zhao Ya, bagaimana perasaanmu sekarang? Zhang Xuan bertanya dengan gugup. Aku, baik-baik saja, suara Zhao Ya sangat lembut dan tegang. Sepertinya dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan 3 kata itu dari mulutnya. Mendengar bahwa Zhao Ya baik-baik saja, Zhang Xuan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menganalisis situasi di depannya. Iblis dunia lain memang memiliki jaringan meridian yang sangat berbeda dibandingkan dengan manusia. Mungkinkah alasan di balik perbedaan tingkat keberadaan antara manusia dan suku iblis dunia lain adalah karena perbedaan dalam jaringan meridian mereka? Iblis dunia lain memiliki kekuatan yang setara dengan manusia transenden saat lahir, dan umur mereka jauh lebih lama daripada manusia manapun. Selama mereka tidak terbunuh karena beberapa peristiwa eksternal, mereka dapat dengan mudah hidup selama puluhan ribu tahun. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh pembudidaya manusia sage kuno. Hanya dari itu sendiri, dapat dilihat bahwa iblis dunia lain adalah makhluk yang lebih maju secara biologis daripada manusia. Hanya dengan mengubah meridian Zhao Ya menyerupai orang-orang dari iblis dunia lain, auranya dengan cepat berubah dari manusia jinak menjadi iblis dunia lain yang ganas. Bukankah itu bukti bahwa perbedaan jaringan meridian yang mengakibatkan perbedaan tingkat keberadaan kedua ras? Jika itu masalahnya, apakah manusia dapat menerima jaringan meridian dari iblis dunia lain? Jika mungkin meridian seorang pembudidaya manusia direkonstruksi dalam rupa iblis dunia lain, dan metode untuk melakukannya disebarkan ke seluruh benua guru-guru, apakah umat manusia tidak akan tumbuh jauh lebih kuat dan hidup jauh lebih lama? Saat pemikiran ini muncul di benak Zhang Xuan, dia dengan cepat membangun hubungan mental dengan Vicious di Book of Heaven's Path, dan segera, dia menerima jawabannya. Tuan, memang ada perbedaan mendasar antara jaringan meridian manusia dan iblis dunia lain. Namun, saya khawatir tidak akan ada terlalu banyak anggur yang Anda miliki di dunia. Selain itu, Anda mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu menyelamatkan seorang kultivator yang meridiannya telah runtuh dengan benar. Bahkan rekan yang dari sebelumnya tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kurasa kau benar. Memang, dia hanya memiliki satu sulur ini dari Labu Dongsu, dan menilai dari apa yang dikatakan Yang Si, sepertinya sulur yang dimilikinya juga merupakan anomali. Lebih jauh lagi, satu-satunya alasan Zhao Ya mampu bertahan bahkan setelah semua meridiannya hancur adalah karena Zhang Xuan menghabiskan sepanjang hari menanamkan Zenki jalur surga ke setiap bagian tubuhnya. Tanpa salah satu dari keduanya, mustahil untuk meniru keajaiban ini. Selain itu, runtuhnya meridian dan proses rekonstruksi yang menyiksa dan panjang, sejujurnya, ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang kultivator normal. Sepertinya tidak mungkin untuk menyebarkan prosedur ini ke seluruh benua guru-guru. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Jika manusia dapat memiliki potensi dan umur yang sama dengan suku iblis dunia lain, tujuan kongsi untuk menjadi manusia yang kuat dapat dicapai dengan sangat baik. Bahkan jika paviliun guru-guru tidak ada lagi, umat manusia masih akan menggunakan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa visi itu tidak akan pernah terjadi. Selain itu, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah jaringan meridian baru benar-benar bermanfaat atau tidak.
Jika Zhao Ya menjadi brutal dan tidak berperasaan seperti iblis dunia lain sebagai akibat dari jaringan meridian yang diubah, maka penciptaan jaringan meridian baru mungkin belum tentu menjadi berkah bagi umat manusia. Sampai hasilnya konklusif, yang terbaik adalah menunggu dan melihat. Terus, terlepas dari risiko jaringan meridian baru, Zhang Xuan tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur. Dengan demikian, dia terus mendorong pohon anggur untuk membuka jalan ke depan di tubuh Zhao Ya, dan perlahan, aura suku iblis dunia lain yang terpancar semakin kuat. Tiba-tiba, teriakan keras bergema di seluruh aula, bahkan menyebabkan atap bergidik. Zhang Xuan, keluar dan terima kematianmu. Sila, setelah itu, segel yang ditempatkan di atas aula terkoyak oleh kekuatan yang kuat. Bab 1528, siapa yang berani menyentuh guruku? 1. Apa? Zhang Xuan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tetua pertama klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser, Zhang Wuheng dan Yu Ruoxin, melayang di udara, menatapnya dengan dingin. Tanpa ragu, serangan yang telah menghancurkan segel telah dieksekusi mereka. Segel yang ditinggalkan Yang Si tidak akan kesulitan menahan serangan para pembudidaya Sein 9 dan, tetapi di bawah kekuatan yang menghancurkan dari dua ahli terkemuka yang telah melampaui Sein 9 dan, tidak mungkin itu bisa terjadi, mungkin bertahan. Kamu benar-benar tahu cara menyamar dengan baik. Jika bukan karena aura iblis dunia lainmu bocor, bahkan aku akan kesulitan untuk mengenalimu. Zhang Wuheng mencibir dengan dingin saat dia menatap tajam ke arah pemuda di dalam aula, tampaknya takut bahwa yang terakhir akan menghilang dari pandangannya jika dia mengalihkan pandangannya sejenak. Zhang Xuan, apa lagi yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Saat dia berbicara, aura kuat meledak darinya, menghancurkan aula di bawahnya dengan sangat keras sehingga seolah-olah tanah akan menjadi debu. Berdiri tepat di hadapannya, Zhang Xuan merasakan tubuhnya membeku di tempat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat berat sehingga mencekiknya. Meskipun telah mencapai terobosan kerana Sein 8 dan Dimension Sundering, dia masih belum bisa menandingi Elder pertama. Pihak lain pasti sudah mencapai tingkat Sage Agung, atau dia tidak mungkin selamat dari cobaan kultivasi yang telah melampaui skala cobaan kenaikan makrokosmos. Melihat ekspresi percaya diri di wajah-wajah di atas, dia tahu bahwa pihak lain telah melihat melalui penyamarannya juga. Dengan demikian, dia kembali ke penampilan aslinya dan menatap ke atas. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan untuk diri saya sendiri. Namun, saya memohon kepada Anda semua untuk memberi saya 4 jam lagi. Aku punya sesuatu yang penting yang harus aku selesaikan. Zhao Ya saat ini berada dalam fase penting dalam rekonstruksi meridiannya. Jika dia berhenti sekarang, bahkan jika dia selamat dari cobaan ini, luka yang akan dia derita sebagai hasilnya tidak akan dapat dipulihkan. Bagaimanapun, setelah meridiannya disembuhkan, dia akan dapat secara perlahan berurusan dengan klan Zhang, pengadilan dataran Gletser, dan tempat suci orang bijak. 4 jam, untuk memberi Anda waktu untuk melarikan diri. Apakah Anda menganggap kami bodoh? Bermimpilah. Zhang Wuheng mencibir dengan dingin saat dia berbalik dan memberi isyarat dengan anggun. Kalian semua bisa muncul sekarang. Jika Anda memendam keraguan terhadap laporan saya sebelumnya, saya percaya bahwa ini seharusnya lebih dari cukup untuk membuktikan keaslian kata-kata saya. Benda di depannya memancarkan niat membunuh yang begitu terkonsentrasi, bahkan jika itu bukan iblis dunia lain, itu pasti semacam artefak berharga dari suku iblis dunia lain. Meskipun menjadi guru utama, dia berani berkolusi dengan suku iblis dunia lain untuk berkonspirasi melawan umat manusia. Tentunya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang implikasi dari tindakannya, bukan? Petik 2. Huala, tepat setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa semburan angin bergema di sekitarnya saat 15 guru master terbang dari segala arah. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yu Ruoxin atau Zhang Wuheng. Saat aura mereka membebani seluruh persekutuan pandai besi, itu menciptakan sensasi yang terasa seolah-olah dunia runtuh pada satu. Mereka semua adalah guru master bintang 9. Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan ngeri. Masing-masing guru master ini memiliki lambang bintang 9 yang disematkan di dada mereka, seperti pena tuaku. Faktanya, bahkan tanpa lambang mereka, kedudukan terhormat mereka terlihat hanya dari kekuatan yang mereka perintahkan. Untuk 15 guru master bintang 9 muncul di satu area secara bersamaan, hanya untuk menangkapnya. Mereka pasti sangat menghormatinya, sementara dia telah menyebabkan kegemparan di klan Zhang dan pengadilan dataran Gletser, mengingat bagaimana Zhang Wuheng dan Yu Ruoxin sudah ada, itu akan menjadi barisan yang mengesankan dengan hanya 1 atau 2 guru master bintang 9 bersama mereka. Namun, untuk 15 muncul bersama mereka. Kapan guru master bintang 9 menjadi begitu murah dan biasa? Tidak mungkin markas pavilion guru-guru benar-benar mengirim semua ahlinya untuk berurusan dengannya, bukan? Apakah kamu Zhang Xuan? Dalam keterkejutannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas.
Itu dari seorang penatua di langit yang menatapnya dengan tatapan tidak mengerti dan ratapan. Wakil Master Pavilion Ren Qingyuan. Setelah mendengar laporan dari tiga kekuatan, Ren Qingyuan berpikir bahwa orang yang telah menyebabkan masalah di sekitar akan menjadi semacam sosok yang tangguh. Karena itu, dia sedikit bingung melihat bahwa orang yang dimaksud hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun dengan penampilan yang sangat biasa. Kultivasinya hanya pada tahap utama ranah Dimension Sundering, dan sejujurnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Jika seseorang benar-benar harus menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang dirinya, itu akan menjadi seberapa tenang dia bisa tetap bertahan meskipun berdiri di hadapan mereka semua. Dalam hal ketahanan mental, dia sudah bisa melampaui beberapa guru Master Bintang 9. Saya memang Zhang Xuan, jawab Zhang Xuan dengan anggukan. Saya telah memeriksa catatan Anda. Anda telah berhasil menabrak 2 pavilion dan menaklukkan menara guru-guru juga. Anda telah menunjukkan bakat luar biasa dalam banyak pekerjaan pendukung Anda, dan Anda juga berhasil menggagalkan taktik garis keturunan King Tian suku iblis dunia lain. Tidak dapat disangkal bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat manusia. Namun, sebagai guru utama, kebajikan harus selalu didahulukan. Anda mendatangkan malapetaka di klan Zhang, Sanctum of Sages, dan Glacier Plain Court, dan itu lebih dari cukup untuk menghentikan kontribusi apapun yang telah Anda buat. Mengapa menghancurkan masa depanmu sendiri? Kata Ren Qingyuan. Seseorang yang berbakat seperti pemuda di depannya pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan, tetapi mengapa dia harus menghancurkan segalanya untuk dirinya sendiri? Sebelum Zhang Xuan bisa berbicara, Zhang Wuheng menyela dengan seringai dingin. Pavilion Master Ren, mengapa kamu membuang-buang nafas padanya? Anda tidak bermaksud untuk menutupinya hanya karena dia seorang guru utama, kan? Petik 2. Menutupi. Penatua pertama, saya harus meminta Anda untuk menjaga lidah Anda. Baik itu guru master atau pembudidaya biasa, selama dia berdosa, dia akan dihukum. Semua sama di depan hukum, kata Ren Qingyuan. Itu yang terbaik. Zhang Xuan telah mendatangkan malapetaka di klan Zhang, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya dan melukai banyak tetua kita. Dosa-dosa yang dia lakukan sudah lebih dari cukup untuk membuatnya mati berkali-kali lipat. Sejak Pavilion Master Ren telah setuju bahwa dia harus dihukum, saya tidak akan berdiri pada upacara, pria, tutup area tersebut. Pastikan dia tidak bisa kabur. Zhang Wuheng melambaikan tangannya dengan megah. Huala, 8 pria lainnya mengenakan jubah yang dicetak dengan lencana klan Zhang naik ke udara. Mereka adalah ahli dari klan Zhang, dan kultivasi mereka semua telah mencapai Sein 9 dan. Dengan kekuatan gabungan mereka dengan cepat menyegel ruang sekitarnya dengan kuat, bahkan membuat formasi teleportasi tidak dapat digunakan di dalam ruang ini. Dia menghancurkan Sanctum of Sages kami dan menunjukkan rasa tidak hormat yang terang-terangan kepada saya dan orang tua saya. Sanctum of Sages juga tidak akan menutup mata terhadap masalah ini, teriak seseorang dari kejauhan. Wakil kepala Sanctum Zansi dari Sanctum of Sages dengan cepat melintas dengan lebih dari selusin ahli dari Sanctum of Sages mengikuti di belakangnya. Mereka mengambil sikap mereka di atas persekutuan pandai besi serta mereka menatap Zhang Xuan dengan mata mengancam. Meskipun menjadi murid Sanctum of Sages, dia dengan sengaja menghancurkan aula kepala Sanctum dan bangunan di sekitarnya. Tidak hanya itu, dia bahkan secara terbuka menentang dan melukai Zansi dan yang lainnya. Ini telah jauh melampaui apa yang bisa mereka toleransi. Zhang Xuan, adalah satu hal bagimu untuk menghancurkan pengadilan dataran Gletser kami, tetapi beraninya kamu menculik kepala pengadilan muda kami juga. Tidak mungkin kami akan memaafkanmu untuk ini. Yu Ruoxin juga melangkah maju saat aura mengesankan meledak darinya. Orang itu telah bertindak sebagai Yang Xuan dan menyelundupkan kepala pengadilan muda mereka, menghancurkan gedung-gedung yang tak terhitung jumlahnya di Glacier Plain Court di tengah-tengah melakukannya. Jika bukan karena menghormati Pavilion Master Ren, dia akan berlari ke depan untuk merobek orang itu menjadi potongan-potongan. Tidak mempedulikan Zhang Wuheng dan Zansi, Zhang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah Yu Ruoxin dan mengejek. Menculik kepala pengadilan mudamu, apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa saya telah menculik Zhao Ya? Memikirkan bahwa Glacier Plain Court akan memiliki kebiasaan memutar kebohongan demi kenyamananmu. Dia bersedia mengakui bahwa kesalahan ada padanya atas apa yang terjadi di klan Zhang dan tempat suci orang bijak, tetapi bagi pengadilan dataran Gletser untuk mengklaim bahwa dia telah menculik Zhao Ya, itu benar-benar konyol. Jika bukan karena mereka menggunakan cara-cara bejat untuk membangunkan tubuh yin murni mereka, menyudutkan Zhao Ya ke titik di mana dia harus meminta bantuannya, peristiwa selanjutnya itu tidak akan terjadi. Jika mereka melihat kembali ke akar masalah, pelaku utamanya adalah Glacier Plain Court. Namun, mereka sebenarnya memutarbalikkan cerita agar sesuai dengan tujuan mereka, mengklaim bahwa dia telah menculik Zhao Ya sebagai gantinya. Tidak masuk akal.
Untuk membiarkan kekuatan lain menyemburkan kebohongan terang-terangan seperti itu, apakah paviliun guru-guru benar-benar berubah begitu lemah? Atau mungkin, seperti yang dikatakan Yang Xi, kebenaran tidak penting bagi mereka selama mereka bisa mencapai motif pribadi mereka. Pada titik ini, Zhang Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat guru master bintang 9 di atasnya dengan mata dingin. Ironi apa? Saya berpikir bahwa markas paviliun guru-guru akan dapat tetap menjadi pihak yang netral dan tidak memihak di benua guru-guru. Tetapi sekarang, tampaknya bagi saya bahwa ia telah memilih untuk menyelaraskan dirinya dengan pengadilan dataran Gletser dan menjadi juru bicaranya. Seberapa jauh markas paviliun guru-guru bisa jatuh? Petik 2. Bab 1529, siapa yang berani menyentuh guruku? 2. Berani. Setelah mendengar kata-kata itu, guru master bintang 9 di langit segera berteriak dengan marah. Markas paviliun guru-guru adalah kekuatan tertinggi di benua guru-guru, dan selalu dikenal sebagai perwujudan ketidakberpihakan dan keadilan. Namun, pemuda itu berbicara seolah-olah mereka sedang berkolusi dengan Glacier Plain Court. Dalam sekejap, semua guru master bintang 9 menjadi marah. Kamu bilang aku berani, jadi itu, Anda sudah bertekad untuk menyematkan semua kejahatan itu pada saya, jadi apa bedanya satu lagi? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan suara yang penuh dengan kesedihan. Tidak heran Yang Xi sangat kecewa di markas paviliun guru-guru dan menolak untuk kembali ke sana. Tindakan mereka benar-benar sulit diterima. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi markas besar paviliun guru-guru untuk mengetahui bahwa Zhao Ye sebenarnya adalah murid langsungnya, dan itu seharusnya menimbulkan keraguan pada klaim pengadilan dataran Gletser bahwa dia telah menculik Zhao Ye. Namun, tanpa repot-repot mengklarifikasi masalah ini, mereka hanya memilih untuk mengikuti Glacier Plain Court hanya untuk kenyamanan mereka sendiri. Ini benar-benar memalukan bagi semua guru master. Karena kamu tahu kesalahanmu, kamu harus langsung menyerah. Anda Ruoxin mendengus dingin. Di mana ketua pengadilan muda kita? Di mana Anda menyembunyikannya? Petik 2. Kepala pengadilan mudamu ada di sini. Zhang Xuan mendengus saat dia menunjuk kepompong di depannya. Apa katamu? Jantung Yu Ruoxin berdetak kencang. Kepompong yang terbuat dari benang Zenqi memang memiliki bentuk manusia, tetapi dari niat membunuh yang memancar dari dalam, jelas bahwa iblis dunia lain ada di dalamnya. Namun, pihak lain sebenarnya mengatakan bahwa kepala pengadilan muda mereka ada di dalam. Mungkinkah pihak lain telah menggunakan beberapa seni rahasia untuk mengubah kepala pengadilan muda mereka menjadi iblis dunia lain? Tetapi apakah benar-benar ada teknik seperti itu di dunia? Apakah ras seseorang tidak ditentukan sejak lahir? Jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya mengulur waktu, menunggu saat yang tepat untuk melarikan diri. Ayo serang dia sekaligus dan tangkap dia dulu. Kita bisa perlahan menginterogasinya setelah kita menyegel kultivasinya. Zhang Wuheng berteriak keras. Memang, kita harus menangkapnya terlebih dahulu sebelum memutuskan hal lain. Orang itu memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Semakin lama kita menunggu, semakin besar kemungkinan dia akan mencoba menarik sesuatu. Penatu aku berteriak setuju di tengah kerumunan. Sementara kehebatan pemuda itu tidak perlu ditakuti, dia memiliki binatang jinak yang kuat dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi kesusahan petir. Setelah semua yang telah mereka lalui, mereka tahu lebih baik daripada meremehkan pemuda itu. Jika pemuda itu mengeluarkan kartu truf yang luar biasa dan berhasil lolos tepat di depan mata mereka, banyak dari mereka akan benar-benar menjadi bahan tertawaan di seluruh benua. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Penatu aku berbalik dan mengepalkan tinjunya. Paviliun Tuan Ren. Segel saja kultivasinya, jangan terlalu membebani dia. Ren Qingyuan memberikan kata persetujuannya. Karena paviliun guru-guru sudah sampai pada tingkat mengeluarkan surat perintah penangkapan, tentu saja, mereka tidak bisa begitu saja menyelesaikan masalah ini tanpa melakukan apa-apa. Adapun interogasi dan sejenisnya, itu bisa terjadi setelah mereka menguasai situasi. Iya, Huala, Penatua aku menoleh ke Zhang Wuheng dan berkata, Penatua pertama, Anda telah mendengarnya. Buat perubahan Anda. Baik, senyum dingin merayap ke wajah Zhang Wuheng saat dia melambaikan tangannya dengan megah. Halo, 8 ahli klan Zhang segera mengepung Zhang Xuan. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka bersama untuk membentuk penghalang energi di sekitar pemuda itu, perlahan mengencangkannya saat mereka berjalan semakin dekat dengannya. Mengetahui bahwa proses rekonstruksi meridian akan dihentikan secara paksa jika dia ditangkap oleh mereka, wajah Zhang Xuan berubah pucat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan melepaskan Inferno Kilin saat dia berteriak, Inferno Kilin, hentikan mereka. Dia terikat di tempat saat ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan binatang jinaknya. Beruntung dia telah menggunakan ramuan obat dan Zenqi jalur surga untuk menyembuhkan luka Inferno Kilin selama 2 hari terakhir. Kalau tidak, dia akan benar-benar tidak berdaya saat ini. Panjang, begitu Inferno Kilin muncul,
ia mengeluarkan raungan yang bergema sebelum mengayunkan cakarnya dengan ganas ke sekeliling. Sila, mungkin itu karena telah melihat melalui kekurangan kolaborasi mereka, atau mungkin kekuatannya hanya sebesar itu, tetapi Inferno Kilin berhasil merobek penghalang energi yang diciptakan oleh 8 ahli klan Zhang secara instan, dengan paksa mendorong mereka kembali. Sementara mereka semua berada di Saint 9 dan, Inferno Kilin masih memiliki keunggulan karena kekuatan dan fisiknya yang unggul. Dengan kekuatannya, kecuali lawannya adalah seorang Great Sage, pembudidaya Saint 9 dan biasa tidak akan memiliki kesempatan melawannya sama sekali. Kamu yang tidak tahu berterima kasih. Klan Zhang memberi Anda makan selama 3 tahun, namun Anda memilih untuk berkonspirasi dengan orang lain untuk berurusan dengan kami. Anda mencari kematian, mengetahui bahwa Zhang Xuan akan mengeluarkan Inferno Kilin untuk melindunginya. Tetua pertama maju selangkah dan mendorong telapak tangannya ke depan. Halo, dia melemparkan artefak yang mengingatkan pada jaring ikan keluar, dan itu dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih besar di udara. Mengaum, setelah melihat jala, sedikit ketakutan muncul di mata Inferno Kilin. Itu segera mundur, mencoba melarikan diri. Namun, artefak di udara tampaknya telah menyegel ruang sedemikian rupa sehingga tidak peduli bagaimana Inferno Kilin mencoba mundur, itu masih tidak dapat lepas dari jala. Tidak kusangka Penatua pertama benar-benar akan membawa Dragon Snare bersamanya. Itu artefak yang kepala klan kita gunakan untuk menangkap Inferno Kilin saat itu, kan? Jika aku mengingatnya dengan benar, itu adalah artefak Saint Pinnacle, kan? Dipasangkan oleh kekuatan tetua pertama, tidak mungkin Inferno Kilin bisa lolos tidak peduli seberapa kuatnya itu. Setelah melihat benda seperti jala jatuh ke arah Inferno Kilin, para ahli dari klan Zhang menghela nafas lega. Dragon Snare adalah artefak yang bahkan bisa menjebak binatang suci yang memiliki garis keturunan naga. Sementara Inferno Kilin sangat kuat, kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan binatang buas yang memiliki garis keturunan naga. Huala, sementara kerumunan masih mendiskusikan masalah ini, Dragon Snare jatuh tepat di Inferno Kilin, menjebaknya di tempatnya. Yang terakhir berjuang mati-matian dengan harapan melarikan diri, tetapi tidak dapat membebaskan diri dari Dragon Snare. Datanglah kemari, Zhang Wuheng melambaikan tangannya, dan Dragon Snare mulai mengecil saat terbang ke telapak tangannya. Di sisi lain, Inferno Kilin tampaknya telah disegel di dimensi paralel lain. Itu meraung marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Tidak menyangka Zhang Wuheng memiliki artefak yang begitu kuat di tangannya, Zhang Xuan menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya saat ini, tanpa memanfaatkan kekuatan dari kesengsaraan petir, dia benar-benar tidak berdaya melawan ahli sekaliber Zhang Wuheng. Sekarang setelah kartu truf terbesarnya telah dibatalkan, tidak perlu takut padanya lagi. Terus, Zhang Wuheng memerintahkan saat dia melemparkan Inferno Kilin yang terperangkap ke dalam ruang terlipatnya. Halo, 8 ahli dengan cepat mencapai posisi mereka dan mengumpulkan kekuatan mereka bersama untuk membentuk penghalang energi di sekitar Zhang Xuan sekali lagi, membatasi area pergerakannya. Menyerahlah sekarang, dan kamu bisa terhindar dari rasa sakit. Salah satu ahli dari klan Zhang mencibir dingin saat dia mengarahkan jarinya ke gelabela Zhang Xuan. Menghadapi serangan itu, tubuh Zhang Xuan menegang. Jika dia terkena serangan jari itu, kultivasinya akan menghilang dengan cepat, membuatnya benar-benar tidak berdaya. Pada saat yang sama, proses rekonstruksi meridian juga akan terganggu. Namun, dia juga tidak dalam kondisi untuk menghindari serangan itu. Sementara dia masih bisa melakukan banyak tugas sampai batas tertentu, dia tidak mampu menyalurkan energinya ke tempat lain atau bahkan pindah, atau itu akan mengganggu proses rekonstruksi meridian, dan itu kemungkinan akan mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi Xiaoya. Dari kelihatannya, dia tidak punya pilihan selain melepaskan tiruannya dan Vicious bersama-sama untuk menangkis para ahli klan Zhang itu untuk saat ini. Itu adalah masalah kecil baginya untuk ditangkap, tetapi jika proses rekonstruksi meridian terganggu, Xiaoya bisa kehilangan nyawanya. Itu bukan hasil yang bisa dia terima. Namun, melepaskan Vicious benar-benar akan menjadi tantangan terakhir. Begitu dia membawanya keluar di depan umum, tidak mungkin dia bisa menjelaskannya ke paviliun guru-guru tanpa mengungkapkan identitas guru-guru surgawinya lagi. Juga, dia sedikit khawatir tentang mengeluarkan tiruannya. Bagaimanapun, itu adalah artefak tingkat dewa, dan itu bisa berfungsi sebagai kartu truf yang kuat di saat darurat. Lupakan saja, tidak ada pilihan lagi. Pada titik ini, tidak ada kata mundur lagi. Melihat bahwa serangan jari ahli klan Zhang akan mencapainya dan tidak ada waktu untuk disia-siakan, Zhang Xuan menggertakkan giginya dan menjentikkan pergelangan tangannya, berniat untuk mengeluarkan Vicious. Namun, di saat genting ini, sebuah suara bergemuruh dari jauh. Siapa yang berani menyentuh guruku? Ledakan. Saat berikutnya, penghalang energi yang diciptakan oleh 8 ahli tiba-tiba menghilang. Setelah itu,
Ahli klan Zhang yang bergerak pada Zhang Xuan tiba-tiba mulai kejang, menyebabkan dia jatuh tepat ke tanah. Darah menyembur liar dari mulut dan hidungnya. Apa, para ahli klan Zhang lainnya juga tidak berharap untuk bertemu dengan pergantian peristiwa seperti itu, dan mereka buru-buru menoleh untuk melihat pelakunya yang telah bergerak pada mereka. Namun, sebelum mereka bisa melihat wajah pihak lain, mereka tiba-tiba mulai kejang-kejang dan jatuh ke tanah juga. Penjaga kanan balai racun Shen Jue, yang mulia tangan beracun He Guangyu, dan yang mulia racun segudang Lin Jianghai telah datang di bawah perintah untuk menawarkan bantuan kami kepada Zhang Xi. Kami mohon Zhang Xi untuk memaafkan kami karena datang terlambat. Tiga siluet tiba-tiba muncul tepat di depan Zhang Xuan, dan mereka dengan cepat berlutut dengan satu lutut. Bab 1530, perhatikan perintah saya. Mengapa banyak dari Poison Hall di sini? Dikatakan bahwa kepala baru dari Poison Hall adalah reinkarnasi dari pendiri mereka. Sebagai pemilik tubuh racun bawaan, dia memiliki cara yang menakutkan. Beberapa saat yang lalu, Paviliun Guru-Guru mengirim seorang guru Master Bintang 9 untuk mengintai olah racun, tetapi dia malah tersingkir oleh racun. Saya tidak mengerti. Mengapa mereka terlibat dalam konflik ini juga? Saya telah membaca catatan Zhang Xuan, dan sepertinya dia pernah bertemu dengan ahli racun di aula racun dan mengintegrasikannya ke dalam jajaran aula Master Tempur. Mungkinkah mereka membayar hutang dari sana? Petik 2. Itu adalah aula racun tingkat rendah di sana. Tentunya itu tidak akan menjamin penjaga kanan dan 2 dari 4 yang mulia secara pribadi menuju untuk melindunginya, kan? Beberapa saat yang lalu, saya mendengar seseorang berteriak, siapa yang berani menyentuh guru saya? Mungkinkah Master Racun ini sebenarnya adalah murid Zhang Xuan? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan keributan besar di tengah kerumunan. Semua orang mengira Zhang Xuan sudah ditakdirkan, tetapi siapa yang mengira bahwa 3 petinggi dari Poison Hall benar-benar akan tiba pada saat ini untuk menyelamatkannya? Ketiga pria ini adalah sosok yang dapat menyebabkan seluruh benua guru-guru bergetar hanya dengan menghentakkan kaki mereka. Ada kutipan terkenal di benua guru-guru bahwa jika Master Racun Bintang 9 dikunci di ruangan yang sama dengan guru Master Bintang 9, orang yang akan keluar hidup-hidup kemungkinan akan menjadi Master Racun Bintang 9. Dan ketiga pria ini adalah krim dari tanaman ahli racun Bintang 9. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Aula racun selalu menjadi kekuatan tertutup, bersembunyi di kedalaman pegunungan dan menolak untuk tunduk pada kendali paviliun guru-guru. Karena mereka berani melangkah keluar dari pengasingan diri mereka, mengapa kita tidak? Penatuaku berbisik kepada Master Paviliun Ren Qingyuan sambil menarik ibu jarinya ke lehernya, membuat isyarat kematian. Selama beberapa tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di Poison Hall. Penjaga kiri, Hui Wei, diambil oleh Yang Si sebagai kepala pelayannya, dan 2 yang mulia lainnya telah terbunuh. Ren Qingyuan merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Ini memang kesempatan yang ideal untuk menjatuhkan mereka sekali dan untuk selamanya. Namun, ketiganya dapat dianggap sebagai ahli terkuat di Poison Hall selain dari Master Hall mereka. Bahkan jika kita bergerak pada mereka, kita harus bergerak dengan sangat hati-hati. Tidak ada gunanya jika kita mengalami kerugian besar sambil menangkap mereka. Petik 2. Reputasi Poison Hall tidak pernah baik, hanya karena mereka telah memilih untuk mengurung diri di pegunungan yang dipenuhi dengan semua jenis jebakan dan diselimuti oleh kabut beracun. Paviliun guru-guru belum dapat meluncurkan invasi skala besar ke arah mereka. Namun, karena mereka berani keluar dari markas mereka untuk membuat kekacauan di sana, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengepung dan melenyapkan mereka untuk selamanya. Renzi, yakinlah, olah racun selalu menjadi faktor yang tidak stabil di benua guru-guru, dan kami telah lama membuat persiapan untuk mengepung dan melenyapkannya. Jika mereka terus bersembunyi di lembah gunung mereka, kita mungkin masih memiliki masalah dalam berurusan dengan mereka. Namun, karena mereka telah memutuskan untuk lari ke sini, hari ini akan menjadi tanggal kematian mereka. Penatuaku meludah dengan kilatan dingin di matanya. Baik-baik saja maka, Ren Qingyuan mengangguk sebelum melambaikan tangannya dengan ringan. 15 guru Master Bintang 9 di udara dengan cepat memahami gerakannya dan diam-diam menyebar ke sekeliling, menyegel semua jalan keluar dari daerah tersebut. Di sisi lain, tidak menyadari gerakan guru-guru Master di atas dan bahaya yang akan datang yang menjulang di depan mereka, Shen Jue, Lin Jianghai, dan He Guangyu mengangkat pandangan mereka untuk melihat pemuda di depan mereka. Mereka tertarik untuk melihat siapa pria yang layak menjadi guru Master aula mereka dan memenangkan kesetiaan mutlaknya. Sejujurnya, mereka sedikit kecewa dengan apa yang mereka lihat. Orang yang berdiri di depan mereka lebih muda dari yang mereka duga, dan sementara kultivasinya luar biasa untuk anak seusianya, itu sama sekali tidak menyamai tuan aula mereka. Mereka tidak berpikir bahwa pemuda itu layak meminta tuan aula mereka memobilisasi mereka, seluruh Poison Hall hanya untuk menyelamatkannya.
Sangat sulit bagi mereka untuk memahami mengapa ketua aula mereka akan sangat memikirkan pemuda di depan mereka. Tetapi terlepas dari keraguan di hati mereka, mereka tidak berani membiarkannya terlihat di wajah mereka. Gadis itu tidak berharap bahwa Poison Hall benar-benar mengirim orang untuk menyelamatkannya. Zhang Xuan merasa sedikit tergerak dan tidak berdaya pada saat yang sama. Poison Hall selalu berhubungan buruk dengan paviliun guru-guru. Dia memang berterima kasih atas kedatangan mereka yang tepat waktu, tetapi pada saat yang sama, ini juga dapat menyebabkan komplikasi yang tidak perlu. Sambil terus merekonstruksi Meridian Zaoya, dia menatap ketiganya yang berlutut di depannya dan bertanya, "Di mana Master Aulamu?" Dia yakin bahwa dia telah mendengar suara Wei Ruyan sebelumnya meskipun jaraknya cukup jauh. Namun, karena dia datang untuk menyelamatkannya, mengapa dia tiba-tiba menghilang? Melaporkan kepada Zhang Xi, ketua aula kami mengatakan bahwa tindakan paviliun guru-guru yang mengepung dan menyerangmu sangat menyedihkan dan sama sekali tidak tahu malu. Dia memerintahkan kami untuk bergegas melindungimu terlebih dahulu saat dia melakukan perjalanan ke paviliun guru-guru di sekitarnya, untuk membalas budi kepada mereka. Lin Jianhai menggenggam tinjunya saat dia melaporkan. Dia berkeliling paviliun guru-guru di sekitarnya untuk membalas budi. Wei Ruyan telah dalam keadaan sakit-sakitan sejak usia yang sangat muda, menjalani kehidupan yang hampir tidak bisa dihitung sebagai kehidupan. Kesulitan-kesulitan itu telah membuatnya kurang memperhatikan aturan dan konvensi. Jika itu dia mungkin benar-benar akan meracuni guru-guru master hanya untuk melampiaskan kemarahan terhadap paviliun guru-guru atas namanya. Mendengar kata-kata itu, guru-guru utama di daerah itu hampir jatuh ke tanah karena campuran ketakutan dan kemarahan. "Kamu pengecut." Ini terutama terjadi pada Ren Qingyuan, dia hampir meledak di tempat. Memiliki tubuh racun bawaan, kepala olah racun sama baiknya dengan malapetaka berjalan. Bahkan guru master bintang 9 tidak akan mampu menahan racun yang dia keluarkan, apalagi guru master biasa. Jika dia bergerak secara pribadi, ini benar-benar akan berakhir dengan pembantaian yang meluas untuk semua guru master di sekitarnya. Tidak dapat menahan amarahnya lagi, Ren Qingyuan berteriak dengan marah, "Turunkan Zhang Xuan dan ketiga orang itu sekarang juga." Mempertimbangkan identitasnya bahwa dia tidak ingin guru master bergerak sebelumnya, lagi pula, tidak terhormat bagi guru master bintang 9 seperti mereka untuk mengeroyok seorang junior. Namun, dengan kepala Poison Hall yang berkeliaran, dia tidak terlalu peduli lagi. Mereka harus segera menangkap keempat orang itu sehingga mereka dapat mencurahkan kekuatan mereka untuk berurusan dengan kepala aula racun. 1 detik yang terbuang bisa berarti kematian 100 guru master lagi. Selain itu, mereka juga dapat menggunakan keempat orang itu sebagai sandera untuk memaksa kepala balai racun menghentikan apa yang dia lakukan dan menyembuhkan guru-guru utama yang telah dia racuni. Iya, setelah mendengar perintah itu, para guru master segera mengeluarkan raungan marah dan bergegas ke depan. Penatuaku menyerbu di depan kelompok dan memulai duel dengan dorong telapak tangan ke arah Senjue. Sila, dalam sekejap, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kental, dan kekuatan luar biasa mengalir deras seperti air terjun yang mengamuk, mengancam akan membuat lubang ke tanah. Penatuaku tidak dapat dianggap terlalu kuat di antara guru-guru master bintang 9 di markas paviliun guru-guru, tetapi dia masih salah satu ahli sage besar. Gelombang kejut yang kuat keluar dari dorong telapak tangannya yang marah, dan tidak dapat menerima dampaknya, persekutuan pandai besi tiba-tiba runtuh menjadi puing-puing. Menghadapi serangan dahsyat elderku, bibir Senjue melengkung. "Apakah kamu pikir kamu sendiri akan cukup untuk membunuhku? Pikirkan lagi." Dengan harum dingin, dia membalas dengan serangan telapak tangannya sendiri. Sebagai penjaga kanan aula racun, serta individu yang hampir berhasil menjadi master aula, kekuatan Senjue jelas tidak bisa diremehkan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan satu sama lain, Penatuaku merasakan kekuatan yang dia perintahkan dengan cepat terkorosi oleh beberapa kekuatan tak berwujud, ke titik di mana dia hampir bisa merasakan sensasi terbakar di kulitnya. "Ini racun mematikan." Penatuaku menyipitkan matanya dalam kesadaran saat dia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya yang bebas dan mengeluarkan botol batu giok. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan botol giok menjadi potongan-potongan. Ledakan, semburan air menyembur keluar dari botol, dan dengan cepat menghilangkan Zenki Senjue begitu bersentuhan dengannya. Air surgawi Tianyun, markas paviliun guru-guru benar-benar luar biasa. Senjue mencibir dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Air surgawi Tianyun dapat dikatakan sebagai hal terdekat yang dibuat oleh markas besar persekutuan dokter yang dapat disebut sebagai obat mujarab untuk racun. Namun, itu juga sangat sulit untuk dibuat, menjadikannya harta yang tak ternilai. Namun, Penatuaku tidak ragu untuk menggunakan sejumlah besar sekaligus, dan sebagai akibatnya, seni racun Senjue sangat melemah. Tentu saja, penting untuk bersiap sebelum berurusan dengan licik sepertimu. Melihat bahwa air surgawi telah efektif menetralkan serangan Senjue,
Penatuaku berteriak keras, kawan-kawan, cepatlah bergerak juga. Ini adalah kesempatan bagus untuk membersihkan benua guru-guru dari hama yang dikenal sebagai Poison Hall. Biaya, moral para guru master sangat meningkat, dan mereka dengan cepat mengeluarkan semua jenis harta untuk memasuki keributan. Huala, dalam sekejap, serangan dari segala arah bergegas menuju Zhang Xuan, membentuk badai yang menakutkan. Menghadapi serangan gencar dari guru-guru utama, wajah Lin Jianghai berubah menjadi marah saat dia dengan marah meraung, lindungi Zhang Xi dengan cara apapun. Sangat baik, dua lainnya dengan cepat mengalihkan fokus mereka ke pertahanan, dan mereka buru-buru menggerakkan Zenki mereka untuk membentuk penghalang pelindung di sekitar mereka untuk menangkal serangan. Hong Lama, sekuat apapun mereka bertiga, tidak mungkin mereka bisa menghadapi 15 guru master bersama dengan Zhang Wuheng, Yu Ruoxin, Zhan Xi, dan yang lainnya secara bersamaan. Hanya dalam 2 napas, celah telah muncul di penghalang mereka, dan mereka bertiga menyemburkan seteguk darah secara bersamaan. Situasinya benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Melihat ketiga ahli racun itu dengan cepat mencapai batasnya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, lepaskan penghalang energi dan perhatikan perintahku. Bab 1531, Kekuatan Sejati dari Master Racun. Kecakapan ofensif dari serangan simultan dari 15 guru Master Bintang 9 terlalu menakutkan. Mengesampingkan 3 ahli racun, bahkan jika Yang Xi ada, dia juga akan menyerah dengan cepat. Perhatikan perintahmu. Shen Jue dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata seperti itu dari Zhang Xuan. Bahkan mereka tidak berdaya melawan begitu banyak guru Master Bintang 9, jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator Sein 8 dan... Betul sekali, Zhang Xuan menjawab saat dia bertemu dengan tatapan mereka bertiga satu persatu. Ini, melihat pemuda itu tidak bercanda, ketiga ahli racun itu bertukar tatapan saat kerutan yang dalam muncul di dahi mereka. Lawan yang mereka hadapi adalah guru Master Bintang 9. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika mereka mengikuti perintah pemuda itu tentang masalah ini, mereka bisa saja dimusnahkan. Lin Jianghai mengirim pesan telepati ke Shen Jue dan He Guangyu. Teman-teman, mari kita dengarkan dia. Tuan Ola kami menginstruksikan kami untuk menganggapnya lebih tinggi daripada dia. Petik 2. Shen Jue dan He Guangyu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Dari interaksi mereka dengan Ketua Ola, mereka juga tahu seberapa tinggi pandangan Ketua Ola terhadap gurunya. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, dia pasti akan membuat mereka terbunuh dalam kemarahan. Situasi saat ini sudah cukup buruk seperti itu. Karena mereka tidak memiliki ide yang lebih baik dalam pikiran, mungkin layak untuk bertaruh pada pemuda itu, dia mungkin saja memegang kunci untuk memimpin mereka keluar dari krisis ini. Dengan paksa menahan penghalang untuk menangkis rentetan serangan, Lin Jianghai dengan cepat bertanya kepada Zhang Xuan, Zhang Xi, apa yang kamu ingin kami lakukan? Suara Zhang Xuan bergema di telinga orang banyak. Menghilangkan penghalang energi. Shen Jue, kendarai seni racun yang emas Anda, maju 20 langkah, dan jentikkan tangan kiri Anda. Saya tahu bahwa ada esensi beracun dari Das Breaking Twilight di kuku Anda, jadi kibaskan. Lin Jianghai, ambil 27 langkah ke kananmu dan bersiaplah untuk melepaskan Crimson Konsonancemu. Tidak perlu membidiknya ke orang tertentu, cukup sebarkan saja ke sekelilingnya dan Anda akan melihat nilainya. He Guangyu, dijuluki racun 1000 tangan, aku tahu bahwa kamu membawa berbagai macam racun mematikan padamu, atau lebih khusus, 54 racun. Tetap di tempat Anda berada dan sebarkan 8 dari mereka ke langit. Setelah itu, tembak 17 dari mereka tepat di depan Anda. Kemudian, tetap siaga dan tunggu pesanan saya berikutnya. Anda dapat memutuskan apakah layak untuk terus mengikuti perintah saya atau tidak. Kakao, tahu tentang Das Breaking Twilight-ku. Tubuh Shen Jue jelas menegang setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan. Dia yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zhang Xi, tetapi bahkan jika bukan itu masalahnya, Das Breaking Twilight adalah racun mematikan yang telah dia buat belum lama ini. Belum lagi dia baru saja memutuskannya, sebuah nama untuk itu dalam perjalanannya ke sana, bahkan kepala aula tidak akan menyadarinya, namun pemuda itu dapat menyebutkannya dan menunjukkan bahwa itu tersembunyi di kuku kirinya. Shen Jue bukan satu-satunya yang terkejut. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, He Guangyu berseru kaget, kamu tahu bahwa aku memiliki 54 racun berbeda. Karena racun itu adalah kartu asnya, bahkan orang terdekatnya pun tidak tahu jumlah racun yang dia bawa. Selain itu, dia memesan 2 dari mereka hanya untuk situasi yang paling mengerikan, bersumpah untuk menyembunyikannya kecuali situasinya benar-benar memanggil mereka. Meskipun begitu, pemuda itu masih bisa secara akurat menunjukkan berapa banyak racun yang dia miliki bersamanya. Dan itu belum semuanya, setiap racun memiliki cara penanaman yang optimal, tergantung pada sifat dan bentuknya.
Ada persis 8 racun yang dimilikinya yang cukup bijaksana untuk disebarkan ke atas tanpa ada yang memperhatikan, dan demikian pula, ada 17 di antaranya yang bisa ditembakkan sebagai proyektil cepat, membuatnya cocok untuk serangan langsung. Dengan kata lain, tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu benar-benar tahu racun apa yang dimilikinya. Apakah pemuda itu benar-benar seorang pembaca pikiran? Melihat ketiga ahli racun itu masih berlama-lama setelah mendengar perintahnya, Zhang Xuan menggeram tidak senang. Jika kamu masih menghargai hidupmu, cepatlah lakukan. Ia mengetahui bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membiarkan pikiran mereka mengembara. Ketiganya dengan cepat bertindak sesuai dengan instruksi Zhang Xuan. Sementara mereka tidak dapat memahami apa tujuan dari melakukan gerakan itu, fakta bahwa pemuda itu sepenuhnya menyadari kartu truf mereka lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa dia tidak main-main dan memiliki rencana dalam pikirannya. Shen Jue dengan cepat mengendarai seni racun yang emasnya sebelum dia dengan tegas meninggalkan penghalang energi dan berlari ke depan. Dia mengambil tepat 20 langkah ke depan, seperti yang diperintahkan. Sila, hampir setelah dia menghentikan langkahnya, dia merasakan kekuatan yang kuat menyapu jalan. Serangan dua guru master sudah tepat di depannya. Dia menjentikkan jari kirinya dengan ringan dan menembakkan esensi beracun Das Breaking Twilight yang dia sembunyikan di bawah kuku jarinya. Tes, begitu esensi berbisa bersentuhan dengan serangan guru-guru utama, Zenki mereka segera mulai berkarat. Ini buruk, itu racun mematikan. Menyipitkan mata karena terkejut, kedua guru utama itu segera mundur dengan bingung. Pada saat ini, Lin Jianghai telah mengambil 27 langkah tepat pada saat ini dan menyebarkan bubuk Crimson Consonance keluar, dan kedua guru master itu kebetulan melangkah tepat ke area pencarnya. Begitu mereka bersentuhan dengan Crimson Consonance, Zenki mereka segera mulai menggelegak seolah-olah sedang mendidih. Kedua guru master segera menyemburkan darah. Dalam keadaan tidak menyerang lagi, mereka dengan cepat mundur dari area pertempuran dan duduk di lantai untuk menekan racun yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. 15 guru utama bergerak secara keseluruhan dalam formasi, jadi dengan hilangnya dua anggota secara tiba-tiba, formasi dengan cepat runtuh. Racun mematikan He Guangyu menyebar ke sekeliling, memaksa guru-guru master mundur 100 meter jauhnya. Hampir seolah-olah ruang hampa telah dibuat dalam sekejap. Tiba-tiba, guru utama yang telah menyerang dengan ganas beberapa saat yang lalu tidak berani mendekat. Ini, melihat bagaimana krisis yang mereka hadapi diselesaikan hanya dengan beberapa gerakan sederhana, ketiga ahli racun saling bertukar pandang dengan tidak percaya. Mereka yakin dengan kekuatan mereka, tetapi musuh memiliki air surgawi Tianyun untuk menekan mereka, yang menempatkan mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika pertarungan terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka menderita luka berat. Namun, dengan mengikuti perintah Zhang Xi, mereka tidak hanya berhasil menghindari konfrontasi langsung dengan air surgawi, mereka juga berhasil melumpuhkan dua guru utama dan berhasil mengusir yang lain. Ini adalah hasil yang bisa mereka banggakan selama bertahun-tahun dan diturunkan ke keturunan mereka. Pada saat yang sama, itu juga akan berfungsi sebagai kesaksian kekuatan Poison Hall. Zhang Xi tidak dapat menahan kegelisahan mereka, ketiganya mengalihkan pandangan penasaran ke Zhang Xuan. Mereka hanya mengikuti perintah pemuda itu, tetapi bahkan pada saat itu, mereka tidak dapat memahami bagaimana hal itu menghasilkan efek seperti itu. Mengetahui bahwa ketiga ahli racun ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi, Zhang Xuan menjelaskan kejadian sebelumnya kepada mereka. Sebelumnya, ada 15 guru master bintang 9 yang menyerang kami secara bersamaan, dan 3 dari mereka hanya berhasil menyelesaikan ujian bintang 9 dalam dekade terakhir. Dengan demikian, keadaan pikiran dan kecakapan bertarung mereka jelas satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dari 12 yang tersisa, 7 dari mereka telah mengalami beberapa trauma dalam tahun-tahun panjang pertempuran mereka melawan suku iblis dunia lain, dan mereka belum sepenuhnya pulih bahkan sekarang. 4 dari mereka berfungsi sebagai kunci pas formasi, jadi mereka tidak bisa bergerak terlalu cepat atau mereka akan mengambil risiko formasi runtuh. Kemajuan Shen Jue 20 langkah ke depan terjadi di mana 3 guru master bintang 9 yang baru dipromosikan ditempatkan. Dengan mengirim mereka ke dalam kebingungan, sebuah celah dibuat dalam formasi untuk He Guangyu untuk mengusir 7 guru master yang terluka dan memaksa Lin Shupins untuk mundur dengan cepat. Dengan itu, tidak mungkin formasi mereka tidak runtuh. Tentu saja, sebagai guru master, akan sangat bodoh untuk meremehkan fleksibilitas mereka dalam beradaptasi dengan situasi dan kekuatan bertarung mereka. Kunci dari manuver sebelumnya sebenarnya terletak pada 27 langkah Lin Jianghai ke kanan. Daerah itu kebetulan menjadi titik konvergensi Zenki mereka dalam formasi. Dengan kata lain, manuvermu secara efektif meracuni mereka semua dengan Crimson Consonance. Meskipun mereka mungkin tampak baik-baik saja di permukaan, kenyataannya adalah mereka saat ini sibuk menekan racun mereka. Tentu saja,
Karena racun itu didistribusikan di antara ke-15 dari mereka, keefektifannya telah sangat berkurang. Namun demikian, itu masih berhasil menakut-nakuti mereka untuk saat ini. Paling tidak, mereka tidak akan berani menyerang sembarangan dalam waktu dekat. Yah, mengingat kurangnya waktu, aku tidak bisa membuat rencana yang sehat. Hanya itu yang bisa saya lakukan dengan cepat. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah itu masih belum dianggap sebagai rencana yang sehat bagimu? Tidak kusangka kamu bisa menghitung semua itu dalam sekejap. Waktu, formasi, analisis lawan, kamu benar-benar mampu mencapai evaluasi sempurna pada semua itu hanya dengan melihat dengan cepat. Shen Jue dan yang lainnya gemetar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Novel ringan, baca light novel bahasa Indonesia. Perpustakaan Jalan Surga Chapter 1532 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 9 Juli tahun 2021 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode of perbaikan kata. Bab 1532, Penatua Pertama Klan Luo. Penerjemah, Starve Clarice Editor, Milman 97. Sebagai anggota eselon teratas di Aula Racun, dan ini khususnya bagi Shen Jue, untuk menemukan Tome of Poison legasi legendaris yang ditinggalkan pendiri mereka, mereka telah menghabiskan sebagian besar hari mereka menjelajahi dunia. Dalam perjalanan mereka, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu dengan beberapa guru master yang kuat, dan bahkan ada beberapa kesempatan di mana mereka bertukar pukulan dengan para tetua dari markas besar paviliun guru-guru. Meski begitu, mereka belum pernah mendengar ada guru master yang mampu menganalisis kondisi semua orang secara akurat hanya dengan melihat dan menyusun strategi pada mereka hanya dalam beberapa detik. Ini bukan hanya pada tingkat menjadi cerdas lagi tetapi menjadi maha tahu. Ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk menyerang, jadi fokus saja pada pertahanan untuk saat ini. Saya memiliki beberapa gelombang Zenki di sini, dan saya ingin Anda semua menanamnya secara diam-diam di area tersebut. Pastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah Anda selesai, kembali ke sini dan duduk. Zhang Xuan menginstruksikan sambil menjentikkan jarinya. 3 master racun masing-masing menerima beberapa gelombang Zenki. Gelombang Zenki ini kaya akan energi spiritual, dan mereka memanfaatkan aura bergizi, sangat kontras dengan Zenki mereka yang merusak dan beracun. Sementara Lin Jianghai dan yang lainnya tidak tahu mengapa Zhang Xuan mengeluarkan instruksi seperti itu, mereka masih mengikuti perintahnya dan diam-diam menanam gelombang Zenki di sekitar area tersebut. Kekuatan seorang master racun terletak pada penanaman racun pada korban mereka tanpa yang terakhir memperhatikan apapun, apalagi gelombang Zenki ini benar-benar tanpa atribut, membuat mereka semakin tidak dapat dideteksi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan penanaman Zenki, dan mereka dengan cepat duduk di depan Zhang Xuan. Mereka memejamkan mata dan mulai bermeditasi, tidak memedulikan tatapan mengancam dari guru-guru master di atas. Tidak butuh waktu lama bagi guru master di udara untuk berhasil menghilangkan racun di tubuh mereka, dan mereka dengan cepat mengalihkan pandangan ke arah Zhang Xuan. Setelah melihat betapa tidak berdayanya mereka berempat, kerutan muncul di dahi mereka. Sejujurnya, mereka bisa memanfaatkan momen panik mereka untuk melarikan diri lebih awal, tetapi mereka tidak hanya memilih untuk tidak melakukannya, mereka bahkan duduk dan bermeditasi di tempat. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya memasang muka. Satu-satunya alasan kami mengalami kemunduran sebelumnya adalah karena kami tidak siap untuk serangan mereka. Selama kita melanjutkan dengan hati-hati, kita pasti bisa membantai mereka. Penatuaku meludah dengan dingin. Memang, jika kita bahkan tidak bisa menaklukkan 3 ahli racun, apa hak kita untuk memimpin umat manusia melawan suku iblis dunia lain? Guru master lain menggeram setuju. Sementara Aula Racun selalu dianggap sebagai hama di benua guru-guru, sebenarnya, markas paviliun guru-guru tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman. Mereka merasa bahwa selama mereka bersedia mengabdikan kekuatan mereka untuk menghadapi mereka, mereka akan dapat menghancurkan mereka kapan saja mereka mau. Karena itu, mereka telah menyerbu ke dalam pertempuran dengan harapan dapat menaklukkan ketiga ahli racun itu dengan mudah, terutama mengingat kekuatan kuat yang mereka miliki. Siapa yang mengira bahwa pihak lain akan tiba-tiba membuat manuver aneh yang berakhir dengan mereka semua diracun? Pada akhirnya, satu-satunya ancaman kuat yang mereka miliki adalah racun. Saya kebetulan adalah seorang dokter bintang 9 yang berspesialisasi dalam pengobatan racun, jadi saya memiliki beberapa penangkal dengan saya di cincin penyimpanan saya. Izinkan saya untuk melayani sebagai garda depan dan membuka jalan ke depan bagi kalian semua. Dengan suara dingin di bawah, seorang guru besar melangkah maju. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan memasukkan obat penawar ke dalam mulutnya. Tanpa menunggu persetujuan Ren Qingyuan, dia berjalan ke arah Zhang Xuan dan yang lainnya dan memberikan serangan telapak tangan yang kuat ke bawah pada mereka. Kekuatannya sangat besar seolah-olah banyak gunung jatuh dari langit,
Tetapi kemudian, itu bersentuhan dengan salah satu gelombang Zenki yang telah ditanam oleh para ahli racun di sekitar area tersebut. Gelombang Zenki ini dengan cepat mengalir ke Zenki guru utama, dan dalam sekejap mata, itu sudah masuk ke tubuh guru utama. Jika itu adalah racun yang mematikan, lapisan pelindung Zenki yang terpelihara di sekelilingnya akan secara otomatis menyaring dan memblokkannya. Bahkan jika itu berhasil menembus pertahanannya dan menyelinap ke dalam tubuhnya, penawar yang dia telan sebelumnya juga akan segera bergerak untuk menetralisirnya. Namun, gelombang Zenki kebetulan murni dan tanpa atribut. Itu berhasil melewati semua mekanisme pertahanan dan memasuki meridian guru utama sebelum dengan cepat menuju organ vitalnya. Huala, saat berikutnya, wajah guru utama tiba-tiba melengkung kesakitan, dan kekuatan di balik serangan telapak tangannya menghilang sepenuhnya. Putong, dia jatuh dari langit dan meringkuk karena rasa sakit yang menyiksa di tanah. Ini, Penatuaku melebarkan matanya karena terkejut. Dia buru-buru bergegas untuk memeriksa kondisi guru utama sebelum mengucapkan dengan khawatir, Penatua Bai telah diracuni. Dia juga mengalami kondisi ini di Glacier Plain Court. Zhang Xuan, menyamar sebagai Yang Xi, telah berhasil meracuninya menggunakan beberapa cara yang tetap menjadi misteri baginya sampai sekarang, melucuti kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan pemuda itu bertindak sesuka hatinya dan menghancurkan warisan panjang Glacier Plain Court. Keracunan, semua orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Penatua Bai gemetar tanpa henti, tampaknya sangat kesakitan. Obat penawar yang dia telan sebelumnya sepertinya tidak bekerja sama sekali. Racun macam apa itu? Ren Qingyuan tercengang. Dia tahu betapa terampilnya keterampilan medis Penatua Bai, dan bukannya dia tidak siap sama sekali, dia bahkan menelan penawarnya terlebih dahulu. Namun, dia masih berakhir dilumpuhkan oleh racun pihak lain. Racun macam apa yang bisa mematikan itu? Aku juga tidak tahu, Tetua Bai yang gemetar menjelaskan melalui gigi yang gemeretak. Ini tidak berbeda dari Zenki biasa. Tetapi begitu itu menyelinap ke dalam tubuhku, itu dengan cepat berubah menjadi racun yang mematikan, membuatnya mustahil untuk dijaga. Zenki biasa, mungkinkah ini Will of Poison? Ini, Ren Qingyuan berseru heran. Dia segera menoleh ke guru Master Bintang 9 lainnya dan memerintahkan, semuanya, mundur. Jangan meluncurkan serangan sembarangan. Tunggu sampai kami menemukan tindakan balasan sebelum melakukan gerakan apapun. Petik 2. Will of Poison mengacu pada racun yang biasanya tidak berbahaya, membuat para pembudidaya menurunkan kewaspadaan mereka di sekitarnya. Namun, itu akan berubah menjadi racun paling mematikan atas kehendak Tuan Racun, menjadikannya alat pembunuhan yang menakutkan. Jika ahli racun telah menanam racun yang begitu hebat di daerah itu, meja bisa dengan cepat menyalakannya jika mereka menyerang dengan sembarangan. Karena itu, mereka harus menemukan tindakan balasan terlebih dahulu sebelum bergerak. Saya telah melakukan kontak dengan racun ini sebelumnya. Tanpa diragukan lagi, itu memang tangguh, tetapi juga sangat mudah untuk dihadapi. Ayo, biarkan aku membantumu. Dengan jentikan jarinya, Elderku mengirimkan gelombang Zenki ke tubuh Elder Bai. Setelah mengalami racun seperti itu di Glacier Plain Court, dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Meskipun itu menimbulkan rasa sakit yang hebat pada orang-orang yang menderitanya, itu tidak dapat melukai inti seseorang. Seperti yang diharapkan, dengan bantuannya, guru utama berhasil mengatasi racun hanya dalam 3 menit. Namun, setelah melihat apa yang terjadi pada guru utama, yang lain tidak berani mendekati Zhang Xuan dan yang lainnya dengan mudah. Mari kita coba mencari area di mana racun itu ditanam dan mengungkap jenis racun apa itu. Kami tidak akan membuat kemajuan apapun hanya menunggu diam di sini. Petik 2. Jangan khawatir, selama area ini disegel, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Selain itu, ada batas waktu berapa lama racun dapat terpapar ke udara terbuka sebelum kehilangan efektivitasnya. Saya tidak percaya bahwa racun itu dapat terus menjadi sekuat itu. Kerumunan mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya. Tidak ada yang berani menyerang, tetapi tidak ada yang meninggalkan daerah itu juga. Zhang Xi, sebenarnya ahli racun juga. Melihat bagaimana pemuda itu mampu membuat 15 guru Master Bintang 9 dan Wakil Master Pavilion tak berdaya, tatapan yang diarahkan Lin Jianghai dan yang lainnya pada pemuda itu berubah. Tidak seperti sebelumnya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Sebagai ahli racun, mereka tahu seberapa kuat kehendak racun itu. Yang lebih hebat lagi adalah bagaimana pemuda itu mampu menanamkan Zenki normalnya dengan kehendak racun dan mengeluarkan kecakapan yang tangguh. Mereka belum pernah melihat penggunaan racun yang luar biasa dalam hidup mereka sebelumnya. Sebelumnya, mereka mengira bahwa Ketua Aula hanya menghormati pemuda itu karena rasa terima kasih yang dia miliki untuknya di tahun-tahun sebelumnya, tetapi setelah menyaksikan pemandangan ini, sepertinya bukan itu saja. Dalam hal penguasaan racun,
pemuda itu pasti di atas mereka, mungkin setara atau bahkan melebihi Tuan Aula mereka. Tidak heran pemuda itu adalah guru Master Aula mereka. Pada titik ini, mereka tidak ragu bahwa seni racun Tuan Aula mereka benar-benar berasal darinya. Selama kita bisa membeli cukup waktu untuk kembalinya ke Tua Aula, kita akan bisa membalikkan keadaan pada mereka. Melihat bagaimana guru-guru utama tidak berani mendekat meskipun betapa marahnya mereka, Lin Jianghai dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika mereka bisa mengulur waktu yang cukup sampai kedatangan Tuan Aula mereka, bahaya mereka akan teratasi. Apa yang terjadi di sini? Siapa di antara kalian yang Zhang Xuan? Di saat hening ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Setelah itu, sesosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu adalah seorang penatua dengan janggut putih yang mengalir. Ini adalah penatua pertama dari klan Luo. Seseorang di tengah kerumunan berseru. Setelah melihat pria itu, mata Ren Qingyuan berbinar-binar. Hahaha, Luo Qingchen, kamu tiba pada saat yang tepat. Tanda pisah, bab 1533, Wei Ruyan tiba. Ini buruk, berbeda dengan kegembiraan Ren Qingyuan, wajah Shen Jue berubah pucat saat melihat kedatangan sesepuh. Apa yang salah? Lin Jianghai dan yang lainnya mengalihkan pandangan ragu ke arahnya. Luo Qingchen adalah penatua pertama klan Luo, dan dia memiliki bakat luar biasa dalam memanipulasi ruang. Racun yang Zhang Xi perintahkan untuk kita tanam di sekitar area itu mungkin bisa menangkis sebagian besar pembudidaya, tetapi saya khawatir dia akan dapat mengatasinya dengan mudah. Shen Jue menjelaskan. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Ekspresi serius muncul di wajah Lin Jianghai dan He Guangyu. Di dunia ini, setiap keberadaan memiliki musuhnya sendiri. Tidak peduli seberapa hebat racun itu, pasti akan ada cara untuk menghadapinya. Sementara mereka tahu bahwa racun Zenki yang ditinggalkan Zhang Xi di sekitar daerah itu tidak akan menghentikan guru Master Bintang 9 terlalu lama, mereka tidak mengharapkan mereka untuk mengatasi masalah dengan begitu cepat. Mereka telah mempertaruhkannya sampai Master Aula mereka kembali, dan semuanya akan diselesaikan dengan cepat. Siapa yang mengira bahwa penatua pertama klan Luo akan tiba pada saat ini? Begitulah adanya, Penatua Qingchen, saya mohon Anda untuk meminjamkan kami kekuatan Anda. Ren Qingyuan dengan cepat menjelaskan masalah ini kepada Luo Qingchen sebelum menggenggam tinjunya untuk mengajukan permintaan resmi. Itu sama sekali bukan masalah. Luo Qingchen terkekeh pelan saat dia mengulurkan tangan dan menggenggam ruang di depannya. Sila, saat berikutnya, Zhang Xuan merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah diisolasi. Zenki dan racun mematikan yang mereka tanam di sekitar area sebelumnya tampaknya telah dipotong oleh kekuatan misterius dan disimpan di dimensi lain, menyebabkan dia kehilangan kendali atas mereka. Terima kasih, melihat betapa mudahnya Luo Qingchen menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, Ren Qingyuan dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasihnya. Dengan waktu yang cukup, mereka bisa mencapai hal yang sama juga. Namun, jika mereka ingin mencapai tingkat presisi dan akurasi yang sama seperti Luo Qingchen dalam melakukan hal itu, tidak merugikan lingkungan sedikit pun, itu akan sangat sulit. Biarkan aku yang melakukannya. Setelah semua racun di sekitarnya diisolasi secara spasial, Zhang Wuheng terkekeh sambil mengangkat tangannya dan berlari ke depan. Ketika dia mulai mengucapkan kata-kata itu, dia masih berada di langit, agak jauh dari Zhang Xuan dan yang lainnya. Namun, pada saat dia mengucapkan kata terakhirnya, dia sudah berdiri tepat di depan Shen Jue dan yang lainnya. Begitu dia mendorong telapak tangannya ke bawah, rasanya hampir seolah-olah langit telah digulingkan, sepenuhnya menghapus konsep ruang dan waktu. Hampir tidak ada selang waktu antara pemisahan ruang Luo Qingchen dan langkah Zhang Wuheng, sehingga hampir tidak mungkin bagi Zhang Xuan dan yang lainnya untuk menanggapi situasi tersebut. Blokir dia, Shen Jue berteriak saat dia menjentikkan gas beracun dari ujung jarinya untuk menyerang Zhang Wuheng. Tanpa repot-repot menghindar, Zhang Wuheng hanya meningkatkan kekuatan serangan telapak tangannya. Kaca, gas beracun segera dipaksa kembali oleh kekuatan luar biasa dari serangan telapak tangan, merembes melalui pori-pori Shen Jue. Shen Jue memuntahkan darah saat bercak hitam muncul di seluruh wajahnya. Dia dengan cepat mengambil obat penawar dan mengkonsumsinya sebelum merasa sedikit lebih baik. Namun, pada saat semua itu dilakukan, sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan telapak tangan Zhang Wuheng. Dadanya ambruk di bawah serangan yang terakhir, dan seluruh tubuhnya terlempar ke tanah. Melihat bagaimana penjaga kanan Shen Jue, orang yang paling kuat dari kelompok itu, dengan cepat dilumpuhkan di bawah kolaborasi keduanya, Ren Qingyuan tidak bisa tidak mengangguk. Tidak heran klan Zhang dan klan Luo ingin bersekutu satu sama lain. Kombinasi kekuatan temporal dan spasial memang menakutkan. Petik 2. Secara individu, klan Zhang dan klan Luo memucat jauh dibandingkan dengan markas paviliun guru-guru, tetapi jika mereka berdua bersekutu satu sama lain, bahkan markas paviliun guru-guru harus berpikir dua kali sebelum menantang mereka.
Saya pikir tidak perlu merepotkan Penatua Wu Heng lebih jauh dari ini. Ren Qingyuan menoleh ke guru Master Bintang 9 di belakangnya dan memerintahkan, kalian semua, turunkan keduanya juga. Iya, Penatuaku, Penatua Bai, dan Penatua lainnya dengan cepat terbang. Sebelumnya, karena pengaturan Zhang Xuan dan serangan mendadak dari banyak racun mematikan yang tak terlihat, pengepungan mereka gagal secara tragis. Namun, dengan mata kebijaksanaan mereka dapat dengan cepat menganalisis kesalahan yang telah mereka buat dan sifat racun yang baru saja mereka hadapi, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang jauh lebih baik kali ini. Peng peng, dalam sekejap mata, Lin Jianghai dan He Guangyu sudah bertukar pukulan dengan Penatua Ku dan yang lainnya. Perbedaan kekuatan pertempuran kedua belah pihak terlalu besar, Zhang Xuan berpikir dengan cemas. Sarananya hanya bisa menimbulkan ketakutan pada guru Master Bintang 9 untuk sementara, membuat mereka tidak berani menyerang mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa itu telah digagalkan oleh Penatua pertama klan Luo. Meskipun ketiga Master Racun itu berada di antara eselon teratas Aula Racun, pada akhirnya, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menantang markas paviliun guru-guru, yang telah mendominasi benua guru-guru selama bertahun-tahun. Belum lagi fakta bahwa mereka hanya bisa bertahan untuk melindunginya, atau mereka mungkin masih bisa mencoba manuver lain. Dalam waktu kurang dari 10 pukulan, Lin Jianghai dan He Guangyu telah mengalami kerusakan yang cukup besar. Sama seperti Shen Jue, mereka dipaksa ke tanah oleh kekuatan yang memaksa, benar-benar menutup gerakan mereka. Jangan bunuh mereka dulu. Jika kepala Aula Racun benar-benar berani bergerak pada guru utama kita akan menggunakannya sebagai chip untuk bernegosiasi dengannya. Ren Qingyuan berkata dengan lambaian tangannya. Sementara kepala Poison Hall yang baru dilantik mungkin masih muda, reputasi mengerikan dari tubuh racun bawaan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan penguasaan racunnya yang tak tertandingi, jika dia benar-benar bergerak di paviliun guru-guru di sekitarnya, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Selain itu, sudah terlambat bagi mereka untuk bergegas menyelamatkan mereka. Kemungkinan besar, mereka akan secara membabi buta mengejar ekornya, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Daripada itu, akan lebih baik bagi mereka untuk menangkap bawahannya sehingga mereka memiliki sesuatu atas dirinya. Baik, Penatuaku mengangguk saat dia dengan cepat berjalan ke sisi Shen Jue untuk menempatkannya di bawah kendali terlebih dahulu. Tiba-tiba, dia merasakan aura berbahaya menyerangnya, dan dia buru-buru mundur ketakutan. Tetapi sebelum dia bisa pergi terlalu jauh, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam, dan dia mendapati dirinya kehilangan kendali atas Zenki di dalam tubuhnya. Putong, dia tidak dapat mempertahankan penerbangannya lebih lama lagi dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Khawatir dengan putaran yang tiba-tiba, Ren Qingyuan, Zhang Wuheng, dan yang lainnya langsung tegang saat mereka menilai lingkungan mereka dengan hati-hati. Suara yang tenang tapi mengesankan bergema di udara. Saya tidak akan menyusahkan paviliun guru-guru untuk merawat tuan racun saya. Setelah itu, seorang wanita muda mengenakan jubah merah perlahan turun dari langit. Dia tidak terlalu tua, mungkin hanya sekitar 17 hingga 18 tahun, dan dia memiliki perawakan yang kurus dan tidak terlalu tinggi. Namun, ada aura merah muda beriak di sekelilingnya, meliputi radius 10 meter atau lebih. Baik itu tanaman atau zenki, apapun yang berada dalam jangkauannya akan dengan cepat terkorosi menjadi tidak ada. Ren Qingyuan berusaha untuk memperluas persepsi spiritualnya terhadap wanita muda itu untuk menilainya dengan cermat, tetapi sebelum persepsi spiritualnya bisa mendekati untuk mencapainya, itu tiba-tiba terputus. Faktanya, racun mematikan di sekelilingnya bahkan melintasi persepsi spiritualnya ke arahnya dan akan menimpa roh primordialnya jika bukan karena pemutusan koneksi yang menentukan. Apa racun yang tangguh? Alis Ren Qingyuan terangkat keheranan. Untuk dapat menjadi wakil Master Pavilion dari markas besar Master Teacher Pavilion, kekuatannya dapat dianggap sebagai krim terbaik di antara para tetua. Dia masih tidak bisa dibandingkan dengan para tetua terhormat yang telah ada sejak lama, tetapi tanpa ragu, kekuatannya berada di peringkat teratas di benua guru-guru. Namun, terlepas dari kekuatannya, dia bahkan tidak bisa mengintip kekuatan wanita muda itu. Ini terlalu menakutkan. Apakah kamu ketua Aula yang baru diangkat? Ren Qingyuan bertanya. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut dengan betapa kuatnya kepala Poison Hall yang baru. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, wanita muda berjubah merah terus turun diam-diam dari langit, tidak mengindahkan pertanyaan Ren Qingyuan sama sekali. Melihat betapa tidak sopannya pihak lain, salah satu guru Master Bintang 9 dengan marah melolong, "Kamu gadis. Apakah Anda tuli atau bisu? Tidak bisakah Anda mendengar wakil Master Pavilion kami berbicara dengan Anda?" Petik 2. Mendengar kata-kata itu,
wanita muda itu melirik dengan dingin ke guru Master Bintang 9 sebelum menjentikkan tangannya dengan ringan, seolah-olah sedang memukul lalat. Ah, detik berikutnya, kulit guru Master Bintang 9 menjadi hitam pekat, dan dia menggenggam lehernya erat-erat seolah dia tidak bisa bernapas sama sekali. Setelah itu, dia juga jatuh dari langit ke tanah, seperti yang terjadi pada Penatuaku sebelumnya. Ren Qingyuan dengan cepat bergegas ke guru Master Bintang 9 dan memberinya obat penawar, dan baru kemudian kondisi yang terakhir sedikit membaik. Namun, takut dengan pengalaman sebelumnya, guru Master Bintang 9 tidak lagi mengatakan omong kosong. Untuk bisa meracuninya hanya dengan pukulan biasa dari tangannya, kemampuan macam apa itu? Dia bukan satu-satunya dalam keadaan seperti itu. Guru Master Bintang 9 lainnya juga tegang ketika mereka menatap wanita muda di depan mereka dengan waspada dengan kulit yang jelek. Bagi seorang individu untuk menimbulkan ketakutan seperti itu pada 16 guru Master Bintang 9 dan para pemimpin dari 3 kekuatan utama, tidak ada yang berani percaya hal seperti itu mungkin terjadi. Ini adalah tubuh racun bawaan, salah satu konstitusi unik terkuat di dunia, keberadaan yang sangat ditakuti bahkan oleh Kong Si saat itu. Di depan tatapan ketakutan semua orang, wanita muda berjubah merah itu mendarat di tanah, dan dia dengan cepat berlutut dengan kedua lututnya. Guru, tolong maafkan Wei Ruyan karena datang terlambat. Bab 1534, Segel Master Pavilion. Melihat bagaimana wanita muda yang sakit-sakitan yang hanya mampu hidup dari hari ke hari, tidak pernah berani membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan, telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik dari benua guru-guru, mampu menimbulkan ketakutan bahkan di guru-guru. Markas besar pavilion, mata Zhang Xuan memerah karena gelisah saat dia mengangguk dengan senyum penuh semangat. Dia mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk kepala wanita muda itu. Tidak buruk, kamu akhirnya tumbuh dewasa, Zhang Xuan berkata sambil menatap dalam pada wanita muda di depannya dalam kenang-kenangan. Pertama kali dia bertemu wanita muda itu, dia masih terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Hanya agar tubuhnya yang sakit bisa bertahan sedikit lebih lama, ayahnya telah mengesampingkan moralnya dan melakukan banyak kekejaman. Pada akhirnya, meskipun mengetahui bahwa itu adalah perjalanan yang pasti akan mati, dia tanpa henti mendaki ke punggungan Klutmis, yang dipenuhi dengan binatang suci yang jauh lebih kuat darinya, dan pada akhirnya, dia tidak pernah menemukan jalan turun. Setelah memasuki Poison Hall, dia memiliki banyak ahli racun yang mampu bekerja tanpa lelah untuk membantunya membangunkan konstitusi uniknya. Dalam hitungan bulan, watak dan kekuatannya telah mengalami perubahan besar. Dari seorang wanita muda lemah yang bahkan tidak menggunakan kekuatan untuk mematahkan leher ayam, dia telah menjadi seseorang yang mendapat penghormatan bahkan dari guru Master Bintang 9. Jika Wei Changfeng melihat ke bawah dari atas, dia pasti akan senang melihat bagaimana keadaannya. Geji. Sementara Zhang Xuan mengelus kepala wanita muda itu saat pikirannya mengembara ke masa lalu, Shen Jue, Lin Jianghai, dan He Guangyu sedang melihat pemandangan yang mengejutkan itu dengan ketakutan yang luar biasa. Orang yang kepalanya dibelai itu adalah pendiri mereka. Memiliki tubuh racun bawaan, dia memerintahkan otoritas mutlak di aula racun. Siapapun yang berani melawannya di Poison Hall akan dengan cepat menjadi abu. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia bisa mendapatkan kendali penuh atas Poison Hall yang kacau hanya dalam beberapa bulan. Bahkan sebagai penjaga dan yang mulia dari aula racun, mereka masih harus melangkah hati-hati di sekelilingnya, takut bahwa satu kesalahan akan membawa kemarahannya pada mereka. Namun, orang itu benar-benar mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya, seolah-olah menyayangi seorang anak kecil. Apakah Tuan Aula kita tidak marah? Mereka meringkuk ke belakang ketakutan, takut bahwa ketua aula akan marah dan melibatkan mereka juga. Tetapi bertentangan dengan harapan mereka, tidak ada sedikit pun kemarahan di matanya. Sebaliknya, mereka bisa melihat kegelisahan dan kerinduan di matanya, mirip dengan reuni dengan kerabat dekat. Saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, ketiganya berpikir, sepertinya Zhang Xi bukan hanya guru ketua aula kami, dia dermawannya juga. Kita harus menyampaikan kata-kata ini kepada yang lain ketika kita kembali, seberangi aula master daripada menyeberangi Zhang Xi. Jika mereka menyinggung kepala aula, mungkin mereka masih bisa meredakan situasi dengan meminta maaf. Namun, jika mereka menyinggung Zhang Xi dan ketua aula mengetahuinya, sangat mungkin bahwa ketua aula akan membunuh mereka tanpa repot mendengarkan penjelasan mereka. Kepala aula racun, apakah murid Zhang Xuan? Jadi, alasan dia menyelamatkan Gong Xi saat itu adalah karena pertimbangannya. Fakta bahwa seorang siswa yang dia besarkan mampu menjadi kepala Poison Hall berarti dia juga master racun yang tangguh. Tidak heran dia bisa mendatangkan malapetaka di klan Zhang, Sanctum of Sages, dan Glacier Plain Court meskipun ranah kultivasinya rendah. Jalan racun tidak lazim dan bejat, mereka yang mempraktikkannya tidak mungkin memiliki karakter yang terhormat. Dengan racun mematikan yang mereka miliki, benua guru-guru akan tetap terancam selama mereka hidup.
Kita harus berurusan dengan mereka segera. Kalau tidak, jika mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan, itu akan berakhir dengan pertumpahan darah untuk benua guru-guru. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, kegemparan pecah di tengah guru Master Bintang 9. Kepala Aula Racun telah membuat pintu masuk yang mendominasi, dan setiap gerakan dan gerakannya semakin menciptakan citranya yang tak terkalahkan. Namun, begitu dia tiba di hadapan Zhang Xi, dia segera berlutut dan membiarkan yang terakhir membelai kepalanya sesuka hatinya, seolah-olah dia hanya seorang gadis kecil di hadapannya. Sementara mereka dikejutkan oleh masalah ini, itu juga membuat mereka semakin bertekad. Tanpa ragu, Zhang Xuan akan menjadi kekuatan yang lebih menakutkan jika dia dewasa. Jika mereka tidak bisa mengendalikannya sekarang, dunia akan berantakan di masa depan. Kita harus mencoba menarik mereka ke pihak kita, dan jika itu tidak berhasil, kita tidak punya pilihan selain menghancurkan mereka. Ren Qingyuan memberitahu guru Master Bintang 9 secara telepati dengan ekspresi muram di wajahnya. Keajaiban memang harta terbesar umat manusia, tetapi hanya keajaiban yang patuh yang merupakan keajaiban yang berguna. Mereka yang menolak untuk tunduk pada perintah dan hanya melakukan apa yang mereka inginkan pada akhirnya akan berujung pada bencana. Selama puluhan ribu tahun terakhir, jenius yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di benua guru-guru, dan tidak ada kekurangan kasus di mana mereka telah berubah menjadi iblis karena terjadinya suatu peristiwa di beberapa titik kehidupan mereka. Dengan demikian, paviliun guru-guru datang untuk mengambil hanya dua sikap ketika datang kepada mereka. Para jenius dapat memilih untuk tunduk pada otoritas paviliun guru-guru dan berada di bawah komandonya atau memilih kematian. Untuk melindungi umat manusia dari ancaman di sekitarnya selama bertahun-tahun, paviliun guru-guru tidak mampu untuk menjadi semua baik dan berbudi luhur. Cita-cita dan moral hanya untuk orang-orang yang memiliki hak istimewa. Ketika nasib umat manusia dipertaruhkan, mereka tidak punya pilihan selain mengkompromikan moral mereka demi kebaikan yang lebih besar. Penatuaku dan yang lainnya mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Ren Qingyuan. Setelah mengeluarkan instruksinya, Ren Qingyuan melirik pasangan guru murid di bawah dan mulai berbicara dengan suara ramah. Zhang Xuan, fakta bahwa kamu telah memilih jalan sebagai guru utama berarti kamu merasa memiliki paviliun guru-guru. Selama Anda menyerah dan menghadapi konsekuensi dari tindakan Anda, saya akan memastikan keselamatan Anda. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru master sekali lagi di masa depan. Namun, jika Anda terus berjuang, Anda tidak hanya akan menyudutkan diri sendiri, bahkan murid Anda bisa kehilangan nyawanya karena Anda. Aula racun dan tubuh racun bawaan memang kuat, tetapi Anda harus tahu bahwa paviliun guru-guru tidak tetap sebagai kekuatan teratas dari benua guru-guru hanya dengan cara-cara kecil yang telah kami tunjukkan kepada Anda. Paviliun Tuan Ren, mendengar bahwa Ren Qingyuan akan memastikan keselamatannya, Zhang Wuheng dan Yu Ruoxin segera menoleh dengan cemas. Tapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, Ren Qingyuan sudah menyela. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi paviliun guru-guru memiliki pertimbangan sendiri dalam membuat penilaian ini. Selama dia setuju dengan persyaratan kita, aku akan memberi kalian semua jawaban yang memuaskan. Baik-baik saja maka, kami akan menaruh kepercayaan kami padamu. Karena Ren Qingyuan sudah mengatakan banyak hal, meskipun mereka berdua masih sedikit marah karena membiarkan Zhang Xuan lolos begitu saja, mereka masih dengan enggan mengangguk setuju. Bagaimana dengan itu? Aku akan memberimu 10 menit untuk mempertimbangkan masalah ini, kata Ren Qingyuan. Menghadapi konsekuensi dari tindakanku, Zhang Xuan mengarahkan tatapan dalam ke Ren Qingyuan saat dia mengulangi kata-kata yang terakhir dikatakan sebelumnya. Konsekuensi seperti apa yang akan ada untuk tindakan saya? Meskipun Anda memang menyebabkan kegemparan besar, mengingat tidak ada nyawa yang hilang, saya percaya bahwa masih ada alasan untuk rekonsiliasi. Karena saya telah membuat jaminan ini atas nama Anda, kekuatan lain juga tidak akan terlalu berlebihan dengan tuntutan mereka, jawab Ren Qingyuan. Saya mempercayai kata-kata Anda, Paviliun Master Ren, tetapi yang saya ingin tahu adalah bagaimana Paviliun Guru-Guru bermaksud berurusan dengan saya, jawab Zhang Xuan. Jika Paviliun Guru-Guru menjamin keselamatannya, klan Zhang, pengadilan dataran Gletser, dan tempat suci orang bijak tentu tidak akan berani bertindak terlalu jauh melawannya. Lagi pula, tidak ada gunanya menghina organisasi paling kuat di dunia, dan mereka masih memiliki masa depan untuk dipertimbangkan. Paling-paling, Paviliun Guru-Guru hanya akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan membantu membangun kembali infrastruktur, formasi, dan memberi mereka beberapa harta. Itu seharusnya sangat menenangkan ketiga kekuatan itu. Kunci untuk masalah ini masih terletak di Paviliun Guru-Guru. Di masa lalu, Paviliun Guru-Guru tidak menganggapnya tinggi, berpikir bahwa dia hanyalah keajaiban biasa yang kematiannya tidak akan berpengaruh pada benua guru-guru. Namun, sekarang telah ditunjukkan bahwa bahkan kepala aula racun adalah muridnya,
tanpa ragu, dia telah menjadi sosok berbahaya di mata mereka. Sebagai yang mengatur benua guru-guru, paviliun guru-guru tidak ingin melihat munculnya individu di luar kendali mereka. Jadi, sementara Ren Qingyuan telah berbicara untuk mengizinkannya menjadi guru master sekali lagi, sebenarnya, tujuannya hanyalah untuk mengendalikannya untuk mencegah situasi mengamuk. Kamu adalah orang dengan bakat luar biasa, dan aku percaya bahwa kamu pada akhirnya akan menjadi pilar dukungan bagi umat manusia. Anda dapat mempercayai paviliun guru-guru untuk melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan keselamatan Anda untuk masalah ini. Faktanya, kami bersedia menawarkan kepada Anda sumber daya terbaik yang kami miliki sehingga Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Namun, kamu harus menanamkan jiwamu di paviliun Master Seal. Ren Qingyuan menjentikkan tangannya, dan sebuah token muncul di genggamannya. Ukurannya kira-kira sama dengan token kepala Sanctum, tetapi memiliki kehadiran yang sangat halus, hampir seolah-olah akan menghilang kapan saja. Bahkan saat menggunakan Eye of Insight, Zhang Xuan tidak dapat membedakan tingkat artefak apa itu. Ini adalah artefak yang ditinggalkan Kongsi setelah mendirikan paviliun guru-guru, dan itu berfungsi sebagai lencana otoritas untuk wakil Master Pavilion. Hanya Master Pavilion sejati yang dapat memanfaatkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi sebagai wakil Master Pavilion, saya masih bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Hanya dengan itu sudah memberiku kekuatan yang membuatku tak tertandingi melawan pria manapun di bawah Sage kuno. Ren Qingyuan berkata sambil dengan lembut membelai segel Master Pavilion dan memasukkan Zenki-nya ke dalamnya. Detik berikutnya, tekanan berat tiba-tiba menimpa kerumunan, menggetarkan jiwa mereka. Bab 1535, negosiasi gagal. Rasanya selama Ren Qingyuan menginginkannya, dia bisa menghancurkan jiwa dari mereka yang hadir dalam sekejap. Ini adalah kekuatan luar biasa yang dimanfaatkan di dalam paviliun Master Seal. Selain kodeks besar musim semi dan musim gugur, segel Master Pavilion dapat dikatakan sebagai harta nomor 1 dari paviliun guru-guru. Sementara wakil Master Pavilion hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan sejatinya, itu lebih dari cukup untuk memperkuat posisi Master Teacher Pavilion di benua itu, membuat semua kekuatan utama menghormati otoritasnya. Memberi wakil Master Pavilion kekuatan yang tak tertandingi di bawah Sage kuno, bahkan para ahli sekaliber yang tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Siswamu mungkin kuat, tetapi dengan segel Master Pavilion di tangan, aku akan dapat menghancurkan jiwanya secara langsung, dan bahkan tubuh racun bawaannya tidak akan dapat menghentikanku. Ren Qingyuan berkata sambil membiarkan paviliun Master Seal melayang bebas di depannya. Wortel dan tongkat, karena dia telah menunjukkan kepada mereka jalan keluar yang mungkin dari dilema yang mereka hadapi, dia juga harus memberitahu mereka bahwa kehebatan paviliun guru-guru tidak hanya berhenti pada kata-kata sehingga mereka tahu keputusan yang harus mereka buat. Wei Ruyan melirik segel sebelum menoleh ke gurunya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Zhang Xuan sudah menggelengkan kepalanya dan menyela. Kamu tidak akan cocok dengannya. Segel Master Pavilion yang mengambang di depan Ren Qingyuan berkali-kali lebih kuat dari token kepala Sanctumnya. Jika Ren Qingyuan benar-benar memanfaatkan kekuatannya, mereka memang tidak akan memiliki peluang sama sekali. Karena itu masalahnya, bolehkah aku bertanya bagaimana menanamkan jiwaku padanya akan mempengaruhiku? Zhang Xuan bertanya. Jangan khawatir, efeknya hanya akan bermanfaat untukmu. Pertama, ini memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bisa berpaling dari paviliun guru-guru, jadi tidak ada yang bisa meragukan kesetiaan Anda kepada umat manusia. Kedua, jika Anda berada dalam bahaya, Anda akan dapat berkomunikasi dengan paviliun guru-guru melalui jejak jiwa Anda di segel Master Pavilion, dan kami akan dapat membawa bala bantuan kepada Anda dalam waktu secepat mungkin. Ren Qingyuan menjawab. Ini memastikan bahwa saya tidak akan pernah bisa memunggungi paviliun guru-guru. Dengan kata lain, aku akan menandatangani kontrak jiwa dan menempatkan jiwaku di bawah kendalimu, bukan? Zhang Xuan bertanya. Berdasarkan apa yang dia dengar, itu mirip dengan kontrak antara penjinak binatang dan binatang jinak mereka. Jika dia menanamkan jiwanya di atasnya, itu sama saja dengan menempatkan hidupnya di tangan paviliun guru-guru. Satu-satunya alasan saya meminta Anda untuk menanamkan jiwa Anda di atasnya adalah hanya untuk menghindari kemungkinan Anda melakukan tindakan berbahaya terhadap umat manusia. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Ren Qingyuan menjawab. Alasan dia meminta Zhang Xuan untuk meletakkan jejak jiwanya di paviliun Master Seal adalah jika skenario terburuk pernah terjadi. Itu tidak mempersulit Zhang Xuan. Prosedur ini hanya untuk menjalin hubungan yang tak terpisahkan antara pihak lain dan paviliun guru-guru sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Ini akan menjadi situasi win-win bagi kedua belah pihak. Paviliun guru-guru akan mendapatkan sekutu yang kuat dan dapat diandalkan, dan pihak lain akan mendapat dukungan penuh dari paviliun guru-guru. Maafkan saya,
Tetapi bahkan jika Anda tidak akan menggunakan kontrak jiwa untuk melawan saya tidak mau mempercayakan hidup saya kepada Anda. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Selama jejak jiwanya tetap berada di segel Master Pavilion, bahkan jika Ren Qingyuan mengatakan bahwa dia tidak akan memaksanya untuk melakukan apapun, tidak ada jaminan bahwa janjinya akan bertahan. Jika Ren Qingyuan memutuskan untuk melawan kata-katanya, dia akan dipaksa untuk melakukan apapun yang diperintahkan Ren Qingyuan kepadanya, seolah-olah binatang buas yang dijinakkan manusia. Bagaimana mungkin dia bisa menyetujui perlakuan yang merendahkan seperti itu? Alasan mereka tidak sama, itu akan menjadi keputusan yang tidak dapat diubah, dan itu bisa menghantuinya seumur hidup. Pertama, bagaimana jika Ren Qingyuan memerintahkannya untuk melumpuhkan Wei Ruyan dan menghancurkan Poison Hall tepat setelah dia menanamkan jiwanya pada pavilion Master Seal? Di mata dunia, itu hanya tugas seorang guru utama, dan sangat sedikit yang akan mengkritik Ren Qingyuan karena membuat panggilan seperti itu. Dalam kasus seperti itu, Ren Qingyuan tidak akan rugi apa-apa sedangkan dia kehilangan segalanya. Apakah kamu menolak tawaranku? Wajah Ren Qingyuan menjadi gelap. Apakah Anda memahami konsekuensi dari keputusan Anda? Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan seseorang yang memiliki pengaruh sebanyak Zhang Xuan tetap tidak terkendali. Dalam pandangannya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi ancaman bagi dunia. Aku tahu, Zhang Xuan mengangguk sebelum menoleh ke wanita muda di depannya dengan tatapan minta maaf. Maafkan saya, sepertinya aku telah melibatkanmu kali ini. Jika dia menolak untuk tunduk, pavilion guru-guru pasti akan memilih untuk melenyapkannya. Mempertimbangkan bahwa Wei Ruyan ada di sana untuk menyelamatkannya, sikap yang dia pilih akan sama dengan menempatkan Wei Ruyan di sisi berlawanan dari pavilion guru-guru juga. Guru, tolong jangan katakan bahwa Anda telah melibatkan saya. Kamulah yang memberiku kehidupan baru, jadi tidak perlu ada kata-kata seperti itu di antara kita, jawab Wei Ruyan dengan senyum lembut. Setelah itu, dia berdiri dan menatap dingin pada Ren Qingyuan dan guru Master Bintang 9 lainnya sebelum melanjutkan. Namun, jika mereka benar-benar ingin bergerak melawan kita, mereka harus terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk kehilangan setengah dari personel mereka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, banyak orang muncul di depannya. Mereka semua mengenakan jubah guru utama, dan satu hal yang segera diperhatikan orang banyak adalah bahwa wajah mereka semua hitam pekat. Meskipun telah kehilangan kesadaran, mereka masih menggeliat di tanah kesakitan. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa mereka semua telah diracuni. Mereka adalah guru utama kita. Dia benar-benar meracuni begitu banyak guru utama kita. Terengah-engah kaget bergema dari sana-sini. Kulit Ren Qingyuan juga berubah sangat jelek. Dia mengenali beberapa guru master yang tergeletak di tanah. Mereka adalah ahli teratas dari pavilion guru-guru dalam radius 60.000 li dari pengadilan dataran Gletser, dan banyak dari mereka adalah guru master bintang 8. Di pavilion guru-guru masing-masing, mereka adalah sosok kuat yang dapat menentukan nasib banyak orang hanya dengan kata-kata mereka, tetapi melawan kepala olah racun, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan ditangkap olehnya. Apa yang kamu inginkan? Ren Qingyuan meludah dengan dingin dengan mata menyipit. Tidak ada yang khusus. Jika Anda ingin bergerak pada saya dan guru saya, jadilah tamu saya. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika kita mati di sini hari ini, Master Racun dari Poison Hall akan segera beraksi, dan setidaknya setengah dari semua guru master di seluruh benua guru-guru akan kehilangan nyawa mereka di waktu yang akan datang. Wei Ruyan menjawab dengan angkuh sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya untuk meniru postur biasa gurunya. Beberapa bulan yang lalu, dia masih seorang wanita muda yang bergantung pada gurunya, tetapi pada saat ini, dia sudah menjadi pemimpin sejati yang dapat bertahan di benua guru-guru. Bahkan markas besar pavilion guru-guru tidak lagi menggunakan kekuatan untuk membunuhnya sesuka hati. Memalukan, ini benar-benar keterlaluan, beraninya kau mengancam kami. Sepertinya pavilion guru-guru benar-benar keliru dengan tidak menghancurkan kalian penjahat lebih cepat. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, guru Master Bintang 9 di udara gemetar karena marah. Sebagai pekerjaan nomor 1 di benua guru-guru, mereka terbiasa diperlakukan dengan sangat hormat dan hormat. Tidak ada yang pernah berbicara kepada mereka seperti itu. Menatap dingin pada Wei Ruyan, Ren Qingyuan berkata, setiap guru utama kami telah memutuskan untuk menyerahkan hidup mereka bagi umat manusia ketika mereka menjadi guru utama. Sia-sia mengancamku dengan nyawa mereka. Tuan racunmu memang sekelompok yang sulit untuk dihadapi, tetapi ketahuilah bahwa racunmu tidak maha kuasa. Selama kami mencurahkan upaya kami untuk itu, pavilion guru-guru akan dapat menemukan cara untuk meniadakan semua racun yang Anda miliki. Saat itu, peramal jiwa yang berbahaya juga merupakan kekuatan yang kuat, tetapi pavilion guru-guru masih berhasil menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya.
Hanya mengingat fakta bahwa wawasan unik para ahli racun tentang tanaman obat dapat membantu kemajuan umat manusia, kami telah mentolerir kalian semua sejauh ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengakhiri warisan panjang Poison Hall karena keegoisan Anda sendiri. Melihat bagaimana Ren Qingyuan tanpa rasa takut, Wei Ruyan tertawa terbahak-bahak. Kamu mengatakan bahwa guru-guru tuanmu bersedia menyerahkan nyawa mereka untuk umat manusia. Hebat, saya selalu ingin melihat seberapa dalam tekad mereka. Mari kita lihat siapa di antara kita yang pertama kali menyerah. Dengan lambaian tangannya, udara beracun yang menyelimutinya segera menyebar ke sekitarnya. Guru Master Bintang 9 terdekat dengannya gagal melarikan diri tepat waktu, dan wajahnya segera menjadi hitam pekat saat dia jatuh ke tanah dan muntah tanpa henti. Melihat betapa menakutkannya udara beracun itu, Zhang Wuheng, Yu Ruoxin, dan yang lainnya buru-buru melarikan diri ketakutan. Kehebatan tubuh racun bawaan benar-benar menakutkan seperti yang dibuat oleh reputasinya. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ren Qingyuan diucapkan dengan dingin. Udara beracun yang disebarkan Wei Ruyan bisa dengan sangat baik membuat seluruh aliansi kekaisaran menjadi neraka yang hidup. Tidak dapat menyaksikan kekejaman seperti itu dilakukan tepat di depan matanya, Ren Qingyuan mengulurkan tangan dan mengetuk paviliun Master Seal di depannya. Weng, segel Master Pavilion berdengung lembut sebagai tanggapan, dan setelah itu, kekuatan besar yang memusingkan meledak darinya, berniat untuk melenyapkan roh primordial Wei Ruyan secara langsung. Hong lama, alis Wei Ruyan terangkat saat dia dengan cepat mengumpulkan semua zenki-nya untuk bertahan melawan serangan itu. Panjang, saat Wei Ruyan hendak mencapai batasnya, sebuah suara dingin bergema di udara. Kamu berbicara tentang peramal jiwa dengan jijik, namun, kamu menggunakan seni jiwa yang kamu sukai untuk berurusan dengan guru dan juniorku. Seberapa jauh kemunafikan pavilion guru-guru bisa pergi? Jiwa besar tiba-tiba muncul tepat di langit, menjulang di atas kerumunan. Dengan sedikit lambaian jarinya, pavilion Master Seal terbang tepat ke tangan jiwa. Segel itu berjuang keras untuk melarikan diri, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman jiwa besar itu. Bab 1536, Murid Lu Chong kembali. Itu, peramal jiwa. Bukankah seluruh silsilah orakel jiwa dihancurkan ribuan tahun yang lalu? Bagaimana mungkin masih ada satu di sekitar? Petik 2. Orakel jiwa mengatakan sesuatu tentang berurusan dengan guru dan juniornya sebelumnya, mungkinkah dia murid Zhang Xuan juga? Zhang Xuan tidak hanya mengajar seorang ahli racun, dia bahkan merawat peramal jiwa. Wajah semua orang terdistorsi karena terkejut. Bahkan guru Master Bintang 9 yang bisa tetap tenang sebelum kekacauan terburuk tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu adalah satu hal baginya untuk mengajar seorang Master Aula yang memiliki tubuh racun bawaan, tetapi untuk orakel jiwa yang begitu besar untuk mengklaim sebagai muridnya juga, apakah ini nyata? Meskipun warisan peramal jiwa telah menghilang ribuan tahun yang lalu, orang itu masih bisa mencuri segel Master Pavilion dari Ren Qingyuan dalam satu gerakan, membuatnya tidak berdaya. Tanpa ragu, jelas bahwa dia juga seorang ahli. Untuk siswa yang diajar untuk benar-benar lebih kuat dari dia, dan yang lebih penting, sebenarnya ada dua dari mereka. Lepaskan segel Master Pavilion. Ren Qingyuan meraung marah saat dia bergegas ke atas untuk merebut kembali Pavilion Master Seal. Dia begitu fokus pada Wei Ruyan sehingga dia lengah sejenak dan membiarkan orakel jiwa mendekatinya dan merebut Pavilion Master Seal. Segel Master Pavilion mewakili martabat dan kedudukan Pavilion guru-guru. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sila, Ren Qingyuan bergerak sangat cepat sehingga ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi di bawah gerakannya. Sebagai wakil Master Pavilion, kekuatan Ren Qingyuan jauh di atas Zhang Wuheng dan Yu Ruoxin. Dengan dia mengerahkan kekuatan penuhnya, kerumunan merasa seolah-olah seseorang telah merampok suara dan cahaya di sekitarnya, meninggalkan mereka dengan kegelapan yang putus asa. Hampir seolah-olah dunia telah terbelah menjadi dua, dan mereka telah jatuh ke dalam celah kehampaan. Tentu saja, itu semua hanya salah persepsi indera. Namun demikian, langkah ini sudah cukup kuat untuk mengirim roh primordial seseorang ke dalam keadaan disorientasi, membuatnya hampir mustahil bagi seseorang untuk memisahkan kenyataan dari ilusi lagi. Kuat, aku akui, namun, Anda terlalu naif jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menangkap saya seperti itu. Peramal jiwa di langit terkekeh ketika siluetnya dengan cepat berubah menjadi halus sebelum menghilang sama sekali, seolah-olah dia belum pernah ke sana sejak awal. Ini adalah seni Soul Traverse yang telah lama hilang. Luo Qingchen menyipitkan matanya karena terkejut. Jiwa melintasi, Zhang Wuheng yang bingung bertanya. Pertama, jiwa tidak berbentuk dan tidak berwujud. Selama kemauan seseorang cukup kuat, mungkin bagi jiwa untuk menembus batasan ruang dan melintasi dengan bebas melalui ruang, melewati semua batasan yang menghalangi jalannya. Tentu saja, karena keterbatasan kekuatan seseorang,
tidak mungkin bagi jiwa untuk melakukan teleportasi jarak jauh yang mirip dengan formasi teleportasi, tapi tetap saja, kemampuan untuk melakukan teleportasi jarak pendek dapat membawa keuntungan besar dalam pertempuran. Luo Qingchen menjelaskan. Karena garis keturunan klan Luo mengalir melalui nadinya, dia memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang hukum tata ruang dibandingkan dengan para pembudidaya lain yang berkumpul di daerah itu, jadi dia bisa melihat melalui manuver Lu Chong dengan cepat. Teleportasi sangat membebani tubuh seseorang karena seseorang harus menanggung beban badai spasial saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi karena sifat jiwa yang tidak berwujud dan tidak berbentuk, efek badai spasial berkurang secara signifikan untuk nubuat jiwa, sehingga membuatnya lebih layak bagi mereka untuk melintasi ruang angkasa. Ren Qingyuan memang sangat kuat, tetapi melawan lawan yang mampu melakukan spatial traverse, tidak akan mudah baginya untuk menangkap pihak lain. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, Oracle jiwa yang menghilang tiba-tiba muncul kembali tepat di depan seorang guru Master Bintang 9. Ledakan, begitu dia muncul, dia segera menyalurkan semburan energi yang kuat tepat ke dada guru Master Bintang 9. Peng, sebelum guru Master Bintang 9 bahkan bisa bereaksi, dia dipukul tepat di dada dan terlempar, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di jalannya. Beruntung Ren Qingyuan khawatir akan terjadi keributan besar saat menangkap Zhang Xuan, jadi dia telah memerintahkan paviliun guru-guru setempat untuk mengevakuasi warga biasa dari daerah ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang akan hilang dari satu serangan itu? Kamu, mengarahkan seranganku. Ren Qingyuan buru-buru menarik serangannya saat dia memelototi peramal jiwa di depannya dengan mata berapi-api. Dengan mata kebijaksanaannya, dia bisa mengatakan bahwa pihak lain telah menyapu sebagian dari kekuatan serangannya menggunakan spatial traverse-nya, yang merupakan cara pihak lain berhasil melukai temannya dengan satu serangan. Lumayan, ayo, mari kita lanjutkan. Saya melihat bahwa masih banyak guru Master Bintang 9 di sekitar, jadi saya akan mengandalkan bantuan Anda untuk menjatuhkan mereka semua. Sang peramal jiwa berkata sambil tertawa. Kamu? Ren Qingyuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia mencoba menekan amarahnya. Fakta bahwa peramal jiwa mampu melintasi ruang dengan cepat berarti bahwa serangannya tidak akan banyak berguna. Tidak hanya itu, jika pihak lain mengarahkannya ke teman-temannya, bukankah dia sebenarnya akan merugikan rekan-rekannya sendiri? Untuk mencapai Soul Traverse, setidaknya seseorang harus menjadi Soul Oracle Bintang 9, tapi bukankah warisan Soul Oracle dihancurkan sepenuhnya oleh Master Teacher Pavilion? Siapa kamu di dunia ini? Dari mana asalmu? Ren Qingyuan meraung marah. Kekuatan level pihak lain tidak dapat dibentuk hanya dalam 1 atau 2 hari. Jika masih ada pemukiman Oracle jiwa yang ada di dunia, tidak mungkin paviliun guru-guru bisa tetap tidak menyadarinya begitu lama. Paviliun guru-guru benar-benar menghancurkan persekutuan Oracle jiwa saat itu, tetapi mereka tidak berhasil menghapus semua jejak warisan mereka. Baiklah, cepat dan putuskan apakah Anda ingin terus menyerang saya atau tidak. Kalau tidak, aku tidak benar-benar ingin membuang waktu untuk kentut tua sepertimu. Sang peramal jiwa mengejek dengan nada menghina. Serahkan segel Master Pavilion, atau paviliun guru-guru tidak akan keberatan menghancurkan persekutuan Oracle jiwa untuk kedua kalinya. Ren Qingyuan berteriak saat dia berlari menuju peramal jiwa dengan marah sekali lagi. Sila, ruang di sekitar Oracle jiwa tiba-tiba mengeras seolah-olah seseorang telah membungkusnya dengan es, mencegahnya melakukan gerakan apapun. Teknik pertempuran, ruang beku. Ini adalah teknik yang dapat menyegel semua gangguan di luar angkasa, sehingga membuat formasi teleportasi sama sekali tidak efektif. Alasan dia menyia-nyiakan begitu banyak kata pada Oracle jiwa sebelumnya adalah untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk menggunakan teknik ini. Mari kita lihat di mana lagi kamu bisa melarikan diri kali ini. Setelah menyegel peramal jiwa di tempatnya, Ren Qingyuan menjentikkan pergelangan tangannya dan mencabut pedang. Tanpa ragu-ragu, dia mengacungkan pedang tepat ke arah peramal jiwa di depannya. Pedang ini membawa niat membunuh yang kuat, bahkan sebelum pedang itu tiba sebelum targetnya, niat membunuh sudah melumpuhkan targetnya. Serangan seperti itu dapat dengan mudah menimbulkan luka pedih bahkan pada peramal jiwa. Menghadapi serangan pedang yang kuat, sang peramal jiwa tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, tetapi dia tidak panik. Sebagai gantinya, dengan senyum misterius, dia dengan cepat menekan tubuhnya yang besar menjadi seukuran paviliun Master Cell sebelum bersembunyi tepat di bawahnya. Weng! Ren Qingyuan tidak mengharapkan peramal jiwa untuk menekan dirinya sendiri pada saat ini. Pada tingkat ini, serangan pedangnya pasti akan mendarat di paviliun Master Cell. Karena itu, dia buru-buru mengarahkan serangannya dan menarik kembali pedangnya. Karena pengalihan kekuatannya terjadi terlalu cepat, itu mengakibatkan reflux di Zenki-nya, menyebabkan rasa sakit yang menyakitkan menyerang dadanya. Setelah itu, darah segar keluar dari bibirnya. Peramal jiwa tahu bahwa Ren Qingyuan akan mencoba untuk mengambil segel Master Pavilion tepat setelahnya,
Jadi begitu pedang yang terakhir terbang melewati segel Master Pavilion, dia segera kembali ke ukuran aslinya, meraih segel Master Pavilion, dan mundur sebelum Ren King Yuan bisa melakukan hal lain. Hahaha, peramal jiwa itu tertawa penuh kemenangan. Jangan ragu untuk bergerak, tetapi selama segel Master Pavilion tetap bersamaku, kamu tidak akan bisa membunuhku. Kamu, Ren King Yuan menyipitkan matanya dengan marah saat dadanya membusung naik turun karena marah. Wajahnya sangat merah sehingga mengingatkan salah satu gunung berapi di ambang letusan. Pertama, para ahli racun yang tidak berani meninggalkan markas mereka setidaknya selama 10 milenium, dan sekarang, pekerjaan yang seharusnya sudah lenyap dalam catatan sejarah. Tidak ada yang benar-benar berjalan sesuai keinginannya hari itu, dan kata-kata tidak dapat mulai menggambarkan betapa frustrasinya perasaannya. Seandainya seseorang mengatakan kepadanya bahwa ini akan terjadi di masa lalu, dia tidak akan pernah mempercayainya. Mengambil napas dalam-dalam, Ren King Yuan menekan amarahnya dan berkata dengan ketenangan yang dipaksakan, segel Master Pavilion berisi kehendak generasi wakil Master Pavilion. Anda mungkin telah menggunakan energi jiwa Anda untuk merebutnya dan memutuskan hubungan saya dengannya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mengendalikannya. Bahkan, Anda harus terus-menerus menjaganya, takut akan rebound darinya. Aku tahu bahwa terlepas dari penampilanmu yang santai, Pavilion Master Cell membakar jiwamu seolah-olah kamu sedang menggenggam lava itu sendiri. Segel Master Pavilion adalah simbol otoritas untuk Pavilion Guru-Guru. Jika ada yang bisa merebutnya dengan mudah, apa yang akan dikatakan tentang Pavilion Guru-Guru? Sementara peramal jiwa mungkin tampak seolah-olah dia memegangnya dengan mudah, sebenarnya, dia berada di bawah serangan terus-menerus dari kehendak wakil Master Pavilion sebelumnya, menempatkan tekanan besar pada jiwanya. Yah, aku akan mengakui bahwa hal Anda memang sulit untuk saya tangani, sang peramal jiwa terkekeh. Namun, ini belum waktunya bagi saya untuk mengembalikannya kepada Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengalihkan pandangannya dari Ren King Yuan dan menuju ke arah pria muda dan wanita muda yang berdiri di tengah-tengah puing-puing di bawah. Dia berlutut ke tanah dan berkata, "Guru, Lu Chong telah kembali."